tunangan dan beberapa sahabat makan malam, bertaruh siapa yang harus menelepon pacar masing-masing untuk menjemput mereka pulang. Yang terakhir pergi yang bayar. Pada akhirnya, yang kalah adalah Bai Ningbing. Sampai jam 2 pagi aku tidak menjemputnya. Xiaowanxi, yang nomor 2 terakhir, menepuk bahu Bai Ningbing. Dia berkata dengan kasihan, pacarku akhirnya selesai lembur. Saudaraku, aku duluan ya. Pacar Xiaowanxi memandang Bai Ningbing dengan tatapan penuh arti, tidak berkata apa-apa, dan pergi mendahului Xiaowanxi. Ketika dia melihat sopirnya datang, wajah Bai Ningbing langsung memburuk. Siapa yang tidak tahu Bai Ningbing punya 2 rumah? Selama bertahun-tahun, dia bertunangan denganku di permukaan, tetapi diam-diam dia berpasangan dengan bulan putihku, bermesraan tanpa kendali. Dia menutupi semua ini dengan rapat. Semua sahabatnya tahu. Orang tuanya juga tahu. Tetapi mereka semua menyembunyikannya dariku, hanya karena mereka semua tahu aku adalah takdir Bai Ningbing. Jika aku tahu, aku pasti akan meninggalkannya. Dan dia pasti akan gila. Tapi kali ini dia berlebihan. Malam itu dia memberiku segelas susu. Tidak lama setelah meminumnya, aku tertidur lelap. Ning Li mendengarkan suara yang familiar di telinganya. Ningbing, kamu gila? Kamu benar-benar akan mengambil ginjal Gu Tingchun tanpa sepengetahuannya untuk Fu Yunzhou? Itu adalah Xiaowanxi, sahabat Bai Ningbing. Hanya dia yang cocok. Suara Bai Ningbing terdengar dingin mengerikan. Yunzhou dalam kondisi kritis. Tidak ada waktu lagi. Sedangkan Gu Tingchun, aku akan menebusnya. Bukankah dia berharap aku menikah dengannya? Setelah operasi, aku akan melamarnya. Aku tidak akan pernah bercerai seumur hidupku. Kaca pecah berhamburan ke lantai. Xiaowanxi hampir berteriak. Semuanya sudah hilang. Apa gunanya kamu menebusnya? Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dilakukan Fu Yunzhou padamu. Saat gempa bertahun-tahun lalu, kamu cacat di kedua kakimu dan kehilangan hak warismu untuk menyelamatkannya. Dia malah lari dengan wanita lain. Gu Tingchun menemanimu dan merawatmu selama masa sulit itu. Untuk membuatmu lebih baik, dia menggunakan dirinya sebagai bahan percobaan, kakinya penuh bekas luka. Untuk memohon padanya, dia berlutut di depan rumah selama sebulan. Sekarang Fu Yunzhou kembali, melihatmu bangkit kembali, dia kembali merayumu. Setelah mengetahui kamu hamil anak Gu Tingchun, dia menangis dan memohon. Melihat dia menangis, kamu minum obat penggugur kandungan sendiri, menggugurkan anak pertama kalian. Gu Tingchun sampai sekarang masih mengira dia yang tidak sengaja tidak bisa menjaga anak kalian. Dia mengalami keguguran selama 3 bulan penuh. Sekarang kamu bahkan ingin mengambil ginjalnya untuk Fu Yunzhou? Cukup, Bai Ningbing tiba-tiba meninggikan suaranya. Aku tahu Gu Tingchun mencintaiku, mencintai sampai bisa memberikan segalanya. Dan Fu Yunzhou itu egois. Mengejar ketenaran dan kekayaan. Tapi aku tetap mencintai Fu Yunzhou. Mencintainya seperti orang gila. Lalu bagaimana dengan Gu Tingchun? Dia tidak berarti apa-apa. Dia tidak berarti apa-apa. Aku sudah memutuskan. Siapapun yang membujukku hari ini tidak akan berguna. Ginjalnya harus diambil. Saat kata-kata ini diucapkan, aku merasa pisau bedah menggores kulitku. Anestesi jelas meremehkan toleransi rasa sakitku. Setiap inci rasa sakit terasa jelas, tetapi dibandingkan dengan rasa sakit fisik, yang lebih menyakitkan adalah hati yang teriris di dadaku. Aku mencintai Bai Ningbing selama 10 tahun, dari usia 16 hingga 26 tahun. Aku memberikan masa mudaku, cintaku, seluruh diriku padanya. Aku melihatnya mencintai Fu Yunzhou, melihatnya tergila-gila pada Fu Yunzhou, melihatnya oleh Fu Yunzhou. Setelah ditinggalkan, aku tak berdaya. Aku menemaninya melewati hari-hari tergelap setelah dia cacat. Menerima kemarahannya yang sembrono, bahkan ketika dia kehilangan kendali dan mendorongku. Lututku terbentur saat jatuh, tapi aku tidak pernah mengeluh, hanya bangkit diam-diam. Terus merawatnya. Aku pikir suatu hari nanti, dia akan menoleh padaku. Tapi ternyata di matanya, aku bukan apa-apa. 10 tahun, 10 tahun penuh. Meskipun kita telah melalui begitu banyak hal bersama, dia masih hanya mencintai Fu Yunzhou. Karena satu kata dari Fu Yunzhou. Dia kejam menggugurkan anak kami. Karena Fu Yunzhou membutuhkannya, dia menyembunyikan keberadaanku dan memberikannya pada Fu Yunzhou. Aku tidak tahu berapa lama, aku merasa sesuatu ditarik paksa dari tubuhku. Itu adalah keberadaanku. Dan itu juga semua cintaku selama 10 tahun. Saat aku bangun, mataku perih oleh bau disinfektan. Aku terbangun. Suara seorang wanita muda yang lembut terdengar dari pintu. Tubuhku menegang, aku perlahan mengangkat kepalaku. Bai Ningbing berdiri di ambang pintu, berlawanan cahaya. Sosoknya yang ramping ditarik menjadi bayangan dingin yang panjang. Dia berjalan mendekat, kakinya yang panjang dan ramping di bawah gaun putihnya, setiap langkahnya terasa menginjak hatiku. Dia duduk di tepi tempat tidur, meraih dan menyentuh wajahku, hanya menyeka air mata di sudut mataku. Alisnya sedikit berkerut, sakit, kataku. Aku menatapnya. Jantungku terasa seperti dicengkeram erat oleh tangan tak terlihat. Sakit sampai aku hampir sesak napas.
Bagaimana dia masih bisa bertanya dengan lembut, apakah sakit? Bagaimana dia bisa mengambil keberadaanku sendiri? Setelah menggugurkan anak kami, dia bisa duduk di depanku seolah tidak terjadi apa-apa, menatapku dengan mata prihatin ini. Ada apa denganku? Aku membuka mulut, suaraku serak tidak karuan. Ekspresi Bai Ningbing tidak berubah, nadanya lembut. Kamu tiba-tiba mengalami radang usus buntu, operasinya sudah selesai. Radang usus buntu? Aku tertawa, tertawa sampai air mata mengalir tanpa henti. Dia bahkan tidak repot-repot membuat kebohongan yang masuk akal. Melihat air mataku mengalir begitu deras, tidak peduli seberapa banyak aku menyekanya, dia tidak menyadari ada yang tidak beres. Dia hanya berpikir aku sangat kesakitan. Dia berkata akan pergi mencarikan dokter untukku dan bergegas pergi. Tapi kalimat ini tidak pernah dia tepati. 3 jam kemudian, perawat masuk untuk mengganti perban, berbisik, Tuan Bai sangat baik kepada Tuan Fu. Tadi malam dia tidak hanya berjaga semalaman. Baru saja ku dengar Tuan Fu bangun dan ingin makan bubur dari toko tua di Xiawanxi, jadi dia bergegas mengantarnya sendiri. Di luar masih hujan badai, mendengar ini, aku tidak bisa menahan air mataku mengalir lagi. Ternyata inilah alasan dia tidak pernah kembali. Dia bahkan yakin aku mencintainya dan tidak akan marah padanya, jadi dia bahkan tidak mau mengirim pesan penjelasan yang dangkal. Bai Ningbing, apakah aku Gutincun orang yang kejam? Mengapa kamu berpikir aku akan mencintaimu tanpa batas? Aku menatap keluar jendela, air mata sudah kering. Aku tidak tahu berapa lama. Setelah perawat pergi, aku mengeluarkan ponselku. Jariku berhenti sejenak di layar, lalu memutar nomor. Telepon tersambung. Terdengar suara wanita yang dalam dan membosankan dari gagang telepon. Tuan Gu. Aku menarik napas dalam-dalam. Suaraku jernih tapi jelas. Shen Youwei, apakah kamu tertarik menikah denganku? Di ujung telepon, ada keheningan sesaat. Kau salah sambung. Aku bukan Bai Ningbing. Aku tahu. Aku mencengkeram ponselku erat, buku jariku memutih. Aku bertanya padamu. Aku tidak mau menikahi Bai Ningbing. Shen Youwei sepertinya datang dengan gembira. Hujan turun perlahan. Ona, kenapa kau pikir aku akan menikahimu? Aku memejamkan mata, suaraku tenang. Hanya karena kau tidak pernah memandang rendah Bai Ningbing. Hanya karena, aku berjongkok, dan berkata-kata demi kata, foto profilmu di mejaku adalah aku. Keheningan yang mematikan. Entah berapa lama, suara pembuka kotak korek api terdengar dari ujung telepon. Suara lembut Shen Youwei, beraroma tembakau. Bagaimana kau tahu? Aku menatap langit-langit putih pucat di kamar rumah sakit. Cairan infus menetes perlahan, seolah menggerogoti sisa-sisa cintaku. Kau hanya perlu menjawab, mau atau tidak? Keheningan di ujung telepon selama 2 detik. Kemudian, wanita itu akhirnya berbicara. Suaranya sedikit bingung. Napasnya terdengar sedikit kacau. Datanglah padaku dalam 7 hari. Kita akan mengurus surat-suratnya. Lalu, dia berhenti sejenak. Tapi setelah menikah, aku tidak boleh ada hubungan dengan Bai Ningbing. Aku memejamkan mata, suaraku jernih dan tegas. Tidak akan. 7 hari lagi, aku tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Setelah menutup telepon, aku langsung memesan tiket pesawat 7 hari kemudian ke kota es. Itu wilayah kekuasaan Shen Youwei. Sepanjang hari itu, Bai Ningbing tidak muncul lagi. Hanya seorang perawat yang mendorong pintu masuk, wajahnya pucat. Tuan Gu, perusahaan Tuan Bai sedang sangat sibuk akhir-akhir ini, jadi kami yang disuruh merawat Anda. Aku mendengus pelan, tidak membongkarnya. Aku tahu Bai Ningbing tidak sibuk, tapi dia berjaga di samping ranjang Fu Yunzhou. Tidak pergi barang selangkah pun. Hingga hari pertama bulan ke-10, Bai Ningbing akhirnya muncul. Dia mengenakan gaun ramping. Matanya sedikit lesu, tapi tetap cantik memikat. Melihatku sudah membereskan barang dan berdiri di depan pintu kamar. Dia bergegas mendekat, mengulurkan tangan untuk mengambil barang bawaanku. Maafkan aku. Maaf, aku baru saja. Perusahaan sedang banyak urusan. Ditambah lagi aku sedang menyiapkan kejutan, jadi aku tidak bisa menemanimu. Aku menghindari tangannya, memegang tas sendiri dan berjalan maju. Kejutan apa? Bai Ningbing mengangkat alisnya, matanya menunjukkan kelembutan yang jarang terlihat. Tempat yang akan kubawa kau. Lamaran. Para tamu menoleh serempak. Tatapan mereka tertuju padaku. Bai Ningbing menggandeng tanganku ke tengah, lalu mengeluarkan cincin berlian dari sakunya. Tunggu, dia mengangkat kepalanya menatapku, suaranya lembut dan serius. Maukah kau menikah denganku? Aku menatapnya lurus, jantungku terasa seperti dicengkeram oleh tangan tak terlihat. Betapa aku menginginkan saat ini dulu. Tapi melihat cincin berlian yang begitu berharga ini sekarang, aku merasa sangat ironis. Lamaran yang sudah lama ditunggu, ternyata aku yang mendapatkannya dengan kata-kataku sendiri. Saat aku hendak menolak, pintu aula pesta tiba-tiba didorong terbuka. Maaf, aku terlambat. Suara yang lemah terdengar. Aku menoleh dan melihat Fu Yunzhou berdiri di ambang pintu, mengenakan kemeja putih, wajahnya pucat. Dengan mata berkaca-kaca, Bai Ningbing terdiam.
Fu Yunzhou mendekat. Suaranya tercekat, aku salah tahun itu. Aku juga seharusnya tidak mengganggumu belakangan ini, Bai Ningbing. Aku mengganggu kalian. Makanya, saat tahu kalian akan melamar, aku sengaja datang memberi selamat. Sambil bicara, dia mengeluarkan 2 kotak kado cantik dari tasnya, memberikannya pada Bai Ningbing dan aku. Semoga kalian bahagia. Setelah berkata begitu, dia berbalik untuk pergi. Tapi baru melangkah 2 kali, tubuhnya tiba-tiba bergoyang dan dia pingsan. Yunzhou, wajah Bai Ningbing pucat pasi. Dia berdiri tegak, tanpa ragu berlari menghampiri dan memegangi Fu Yunzhou. Dia bahkan lupa kalau dia sedang melamarku. Lupa kalau cincin berlian yang dia berikan masih tergenggam di tangannya. Para tamu terkejut. Dia selalu saja begini. Begitu melihat Tuan Fu, mata Nona Bai tak lagi melihat orang lain. Gu Tingchen sudah mendampinginya bertahun-tahun, tapi tetap kalah dengan satu tatapan Fu Yunzhou. Dia hanya mencintai Fu Yunzhou. Aku berdiri di tempat, ujung jariku mencengkeram telapak tanganku. Aku duduk di kamar dan mengumpulkan semua yang berhubungan dengan Bai Ningbing, foto, hadiah. Semua yang dia buang sembarangan dan aku simpan dengan hati-hati, kukumpulkan dan masukkan ke dalam kardus. Aku memasukkan semua barang-barang ini ke dalam kotak. Sampai aku melihat baju bayi berwarna merah muda yang lucu. Merasakan kainnya yang lembut, aku tak bisa menahan mata yang memerah. Saat Bai Ningbing hamil, dia sangat menantikan kelahiran anak ini, menantikan kami menikah bersama selamanya. Tapi kini, anak yang dikandungnya selama 3 bulan itu, dibunuh oleh tangan Bai Ningbing sendiri. Aku menahan rasa sakit di hatiku, memeluk kotak yang penuh sesak dan membuangnya ke tempat sampah. Barang-barang itu terbuang, begitu juga semua cintaku pada Bai Ningbing. Keesokan harinya, aku langsung pergi ke Fusi Group untuk mengundurkan diri. Dulu Bai Ningbing cacat kaki dan kehilangan hak warisnya. Anak haram merebut posisinya. Kemudian kakinya sembuh. Hal pertama yang dia lakukan adalah menandatangani perjanjian kesetaraan. Hanya dengan melipat gandakan kinerja perusahaan dalam 3 tahun, dia bisa merebut segalanya kembali. Untuk membantunya, aku di sisinya memberikan saran, menemaninya minum sampai sakit perut, begadang sampai pingsan. Semua itu kulakukan karena cinta. Tapi apa yang kudapatkan di akhir? Syukurlah, mulai sekarang aku tidak akan sebodoh itu lagi. Mendengar aku ingin mengundurkan diri, perusahaan langsung heboh. Hampir semua orang berusaha menahan aku. Kak Tingchen, apa kau benar-benar mau mengundurkan diri? Benarkah tidak bisa tinggal lebih lama lagi? Ya, kita akan bekerja dengan baik. Kenapa kau tiba-tiba mau mengundurkan diri? Kami semua dibesarkan olehmu. Tanpamu nanti bagaimana? Dan Nona Bai, dia pasti tidak bisa tanpamu juga. Tidak bisa tanpaku? Sekarang Nona Bai baik-baik saja tanpaku, bukan? Aku tersenyum sinis. Aku benar-benar mau mengundurkan diri. Beberapa tahun ini terlalu melelahkan. Aku ingin istirahat sejenak. Tidak ada yang tidak bisa hidup tanpa siapa-siapa. Kalian akan baik-baik saja, dia juga akan baik-baik saja. Setelah berpamitan dengan semua orang, aku membawa barang-barang pribadiku meninggalkan perusahaan. Setibanya di rumah, telepon dari Bai Ningbing masuk. Suaranya terdengar sangat terkejut. Kau mengundurkan diri? Aku hanya mendengus. Kau mau menikah. Banyak urusan jadi tidak bisa masuk kerja. Bai Ningbing tidak banyak berpikir, mengira aku setuju lamaran terakhir dan sedang sibuk menyiapkan pernikahan. Nada bicaranya terdengar jelas. Maaf, belakangan ini ada proyek yang mengharuskan aku dinas keluar kota. Aku tidak punya waktu menemanimu mempersiapkan pernikahan. Aku belum sempat bicara, tiba-tiba terdengar suara Fu Yunzhou di ujung telepon. Ningbing, terima kasih stroberinya. Suara Bai Ningbing terdengar semakin jauh. Jangan ganggu aku akan menelepon lagi nanti. Fu Yunzhou, apa kau mau memakannya? Kalau tidak, aku akan mencari wanita lain. Teleponmu ditutup buru-buru. Hatiku terasa perih. Dengan gemetar aku membuka lingkaran teman. Aku tidak percaya ini. Fu Yunzhou memposting sebuah foto. Bai Ningbing mengenakan celemek dan memotong buah. Tertulis, rasanya menyenangkan dicintai. Penuh provokasi. Aku memejamkan mata dan mematikan ponsel. Hingga tengah malam. Tiba-tiba aku terbangun oleh suara panggilan telepon yang sangat keras. Suara Xiaowansi terdengar panik. Tingchen, Ningbing tertusuk belasan kali saat menyelamatkan Fu Yunzhou. Dia kehilangan banyak darah. Stok darah di bank darah menipis. Golongan darahmu dan Fu Yunzhou cocok dengannya. Tapi Fu Yunzhou bilang dia baru saja mengganti ginjal dan tidak bisa menerima transfusi darah. Bisakah kau datang menyelamatkannya? Mendengar itu, aku merasa telingaku berdengung. Rasa pahit di hatiku langsung muncul. Aku juga kehilangan 1 ginjal. Apa itu berarti aku bisa mendonorkan darah? Orang di ujung telepon melihatku diam. Suaranya penuh keputusasaan. Tingchen, aku mohon padamu, jika tidak segera mendonorkan darah, dia benar-benar akan mati. Fu Yunzhou tidak bisa diandalkan. Hanya kau yang bisa menyelamatkannya. Dia terus memohon. Aku diam. Pikiranku kacau. Setelah 2 hari,
Aku tetap tidak bisa membiarkannya mati begitu saja. Aku mengenakan jaket dan bergegas ke rumah sakit. Di rumah sakit, aku terbaring di ranjang ruang pengambilan darah. Aku melihat darah merah gelap mengalir perlahan dari tubuhku. Aku sudah lemah. Saat pengambilan darah semakin banyak, pandanganku mulai menghitam. Akhirnya aku pingsan. Saat aku sadar, sudah siang keesokan harinya. Aku menopang tubuhku dan duduk. Aku ingin keluar rumah sakit. Sekalian aku ingin melihat kondisi Bai Ningbing. Namun, saat aku sampai di luar kamar Bai Ningbing, aku mendengar percakapannya dengan Xiaowansi. Ningbing, kau terluka parah demi Fu Yunzhou, tapi dia malah kembali meninggalkanmu. Kali ini jika bukan karena Ting Chen mendonorkan darah untuk menyelamatkanmu, kau benar-benar akan mati. Sudahlah, kumohon. Tidakkah kau bisa melihat jati diri Fu Yunzhou yang sebenarnya dan memperlakukan Ting Chen dengan baik? Bai Ningbing terdiam beberapa detik. Suaranya rendah. Yunzhou baru saja mengganti ginjal, tubuhnya tidak sehat. Itu normal. Begitu mendengar ini, Xiaowansi hampir tidak bisa bernapas. Fu Yunzhou fisiknya tidak baik. Apakah Gu Tingchen fisiknya baik? Lihatlah selama ini. Demi dirimu, dia menyiksa dirinya sendiri sampai jadi seperti ini. Jika kau mengkhianatinya seperti ini, apa kau tidak takut dia tahu dan pergi darimu selamanya? Nada bicara Bai Ningbing sangat yakin. Tidak akan. Gu Tingchen sangat mencintaiku. Sama seperti aku sangat mencintai Fu Yunzhou. Dia tidak akan pernah meninggalkanku. Aku berdiri di luar kamar. Mendengar Bai Ningbing dengan yakin berkata dia tidak akan pernah meninggalkanku, hatiku serasa diremas pisau panas. Sakitnya sampai aku hampir sesak napas. Ternyata ini yang namanya dicintai membuat orang tak terkendali. Tapi Bai Ningbing, kau salah. Aku tidak mencintaimu lagi. Jadi kali ini aku akan pergi darimu selamanya. Aku tak bisa tinggal di sini lagi. Aku berbalik untuk pergi, tapi terdengar suara ponsel Bai Ningbing berdering di kamar. Yunzhou. Suaranya seketika menjadi lembut. Ada apa? Terdengar suara Fu Yunzhou yang menangis dari seberang telepon. Aku tidak bisa mendengar isinya dengan jelas, tapi wajah Bai Ningbing berubah drastis. Dia linglung sambil menyingkap selimutnya. Dia langsung mencabut jarum infus di punggung tangannya. Darah langsung merembes, tapi dia seolah tidak merasakan sakit. Dia meraih jaketnya dan hendak pergi. Ningbing, bisakah kamu berhenti sebentar? Xiaowansi menangkapnya. Suaranya terdengar marah. Mau kemana lagi kamu? Lukamu belum sembuh. Dokter bilang kamu tidak boleh keluar rumah. Bai Ningbing menepis tangannya dengan kesal. Ningzhou bilang dia insomnia. Aku harus menemaninya. Wajah Xiaowansi menjadi pucat pasi. Lihat, demi dia kamu bahkan tidak peduli dengan nyawamu. Lalu bagaimana dengan Gu Tingchun? Dia baru saja mendonorkan darah untukmu. Pernahkah kamu bertanya padanya? Bai Ningbing menghentikan langkahnya, tapi akhirnya tidak menoleh. Dia bahkan tidak memakai jaketnya. Dia langsung mendorong pintu keluar, bahkan tidak memperhatikan aku yang berdiri di luar pintu. Aku melihat punggungnya yang tergesa-gesa pergi. Aku terdiam cukup lama. Akhirnya aku hanya tertawa kecil. Aku seharusnya sudah terbiasa. Fu Yunzhou menangis, dunia Bai Ningbing seakan runtuh. Sedangkan aku, Gu Tingchun. Meskipun darahku kering, dia tidak akan melirikku lebih dari sekali. 2 hari kemudian, Bai Ningbing kembali. Saat dia mendorong pintu rumah, aku sedang duduk di sofa merapikan tiket dan dokumen. Permisi. Dia menghampiriku, nadanya jarang sekali lembut. Aku dengar kamu mendonorkan darah untukku. Kenapa bodoh sekali? Aku diam-diam memasukkan kembali dokumen-dokumen itu. Aku bahkan tidak mengangkat kepala. Syukurlah kamu baik-baik saja. Bai Ningbing sepertinya tidak menyadari ketidakpedulianku. Dia duduk di sebelahku sesuka hati dan menggenggam tanganku. Lamaran terakhirku terputus oleh Fu Yunzhou. Kali ini aku sudah menyiapkan pesta lagi untuk menebusnya. Aku akhirnya mengangkat kepala menatapnya. Baru saat itulah aku melihat, karena kehilangan banyak darah dan tidak mau dirawat. Wajahnya tidak begitu baik. Lupakan saja, kataku pelan. Bagaimana jika Fu Yunzhou pingsan lagi? Bai Ningbing mengerutkan kening, nadanya tegas. Kali ini tidak akan. Aku tidak mengundangnya. Aku tersenyum. Dia tidak mengerti sindiranku, tapi aku tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengangguk. Dalam perjalanan ke pesta, Bai Ningbing yang mengemudi, aku duduk di kursi penumpang. Aku memandang pemandangan yang melesat di luar jendela. Tiba-tiba, ponsel Bai Ningbing berdering. Begitu dia mengangkat telepon, tangisan sedih Fu Yunzhou terdengar dari gagang telepon. Ningbing, aku diculik. Mereka bilang akan membunuhku. Wajah Bai Ningbing langsung pucat pasi. Dia membanting rem, langsung mengeluarkan pelacak. Sebuah titik merah berkedip langsung muncul di layar. Pegangan yang erat, geramnya. Dia memutar setir dengan ganas, mobil langsung berbalik, menuju pinggiran kota dengan cepat. Aku terlempar membentur pintu mobil karena gaya sentrifugal dari tikungan tajam. Dahiku menghantam kaca dengan keras, darah langsung mengalir di sepanjang alis. Tapi Bai Ningbing sama sekali tidak memperhatikan, pikirannya hanya tertuju pada keselamatan Fu Yunzhou.
Mobilnya menyalip dengan gila di jalan tol. Akhirnya berhenti di sebuah jembatan terbengkalai. Hujan turun deras, aku bahkan tidak bisa melihat bayangan orang di depanku. Aku hanya samar-samar bisa melihat Fu Yunzhou diikat oleh seorang pria yang menodongkan pisau ke lehernya, berdiri di tepi jembatan. Bai Ningbing, kamu akhirnya datang. Pria itu meraung histeris. Kamu menghancurkan perusahaanku, memaksaku istriku melompat. Sekarang, aku juga akan membuatmu kehilangan orang yang paling kamu cintai. Bai Ningbing turun dari mobil. Hujan membasahi pakaiannya. Namun dia seolah tidak merasakannya, berjalan selangkah demi selangkah. Kamu salah. Suaranya dingin. Orang yang paling aku cintai bukanlah dia. Pria itu terkejut. Ujung pisau sedikit menjauh dari leher Fu Yunzhou. Apa? Bai Ningbing berkata dengan dingin. Apa kamu tidak menyelidikinya? Yang kamu culik adalah mantan pacarku. Dulu aku sangat mencintainya. Dia meninggalkanku. Aku sangat membencinya. Bai Ningbing tertawa dingin. Sekarang aku mencintainya, orang yang telah menemaniku selama bertahun-tahun. Selesai. Dia menoleh ke arahku di dalam mobil. Tatapannya begitu dalam hingga hampir bisa membunuh. Aku terpaku. Ini pertama kalinya Bai Ningbing menatapku seperti itu. Tapi justru, pada saat seperti ini, pria itu menatapku dengan licik. Bai Ningbing mengambil kesempatan untuk melanjutkan. Kalau kamu mau menculik Fu Yunzhou, culik saja. Aku dan Ting Chen harus melihat gaun pengantin besok, tidak punya waktu untuk menemanimu. Setelah berkata begitu, dia bahkan mengulurkan tangan padaku, dengan lembut. Ting Chen, ayo kita pergi. Seluruh tubuhku kedinginan. Aku akhirnya mengerti. Bai Ningbing menggunakan aku sebagai tameng untuk membuat penculik mengalihkan target dan melepaskan Fu Yunzhou. Pria itu memang goyah. Dia mendorong Fu Yunzhou dengan keras, lalu menyerbu ke arahku. Kamu adalah orang yang paling dia cintai. Dia tertawa liar, lalu menarik rambutku. Menyeretku ke tepi jembatan. Bai Ningbing menyipitkan mata, lalu menerjang. Hal pertama yang dia lakukan adalah meraih Fu Yunzhou. Yunzhou, sementara aku diseret oleh pria itu. Langsung jatuh dari jembatan. Angin menderu. Saat air sungai yang dingin membanjiri kepalaku. Aku samar-samar mendengar suara dingin Bai Ningbing dari atas jembatan. Selamatkan dulu penculiknya, jangan biarkan dia kabur. Bawa dia ke penjara untuk membereskan masalah. Aku tidak bisa membiarkannya menyakiti Yunzhou lagi. Aku membayangkan, air sungai membanjiri tubuhku, rasa sakit membuat pandanganku menggelap. Sebelum benar-benar kehilangan kesadaran, aku akhirnya mengerti. Di hati Bai Ningbing, nyawaku bahkan tidak setara dengan seorang penculik. Saat aku bangun di rumah sakit, aku mendengar suara dokter yang serius di samping. Tuan Gu, tubuh Anda terlalu lemah selama bertahun-tahun ini. Konsumsi alkohol jangka panjang, jantung dan limpa yang rapuh, ditambah lagi luka yang perlu dirawat. Jatuh dari jembatan kali ini telah melukai akar Anda. Anda harus beristirahat dan memulihkan diri dengan baik di masa depan. Jika tidak, sebelum kata-kata dokter selesai, Bai Ningbing memperhatikan aku bangun. Dia bergegas ke sisi tempat tidur, suaranya menunjukkan kegelisahan yang jarang terlihat. Ting Zhang, kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Ada yang tidak nyaman? Aku melihat ketenangan di matanya. Jika dia benar-benar peduli padaku, mengapa dia tidak ragu untuk menyelamatkan penculik itu terlebih dahulu? Melihatku diam, Bai Ningbing mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahku, tetapi aku menoleh dan menghindarinya. Dia berhenti sejenak. Suaranya rendah, kali ini aku lalai. Aku akan menebusnya. Aku menarik sudut bibirku, tidak berkata apa-apa. Bai Ningbing, kamu berhutang terlalu banyak padaku. Itu tidak akan pernah terbayar. Mungkin karena rasa bersalah. Kali ini Bai Ningbing menungguku di rumah sakit selama 2 hari penuh. Setelah aku keluar dari rumah sakit, dia segera membawaku ke lelang, mengatakan itu untuk kompensasi. Aku menolak beberapa kali tapi tidak berhasil, jadi aku terpaksa mengikutinya. Begitu kami tiba di tempat lelang, kami bertemu orang tua yang dikenal, Fu Yunzhou. Tapi kali ini, Bai Ningbing tidak melirik Fu Yunzhou sama sekali. Dia menemaniku setiap saat, menuangkan air panas untukku, mengupas kepiting, dan sesekali bertanya dengan suara rendah apakah aku kedinginan. Aku tahu. Dia sedang berakting. Berakting untuk siapa? Mungkin untuk dirinya sendiri, agar dia tidak merasa begitu bersalah. Agar hatinya sedikit lebih tenang. Sebelum lelang dimulai, Bai Ningbing menerima telepon dan pergi sebentar. Aku berdiri sendiri di dekat meja sampanye. Seorang wanita datang dan bertanya sambil tersenyum apakah aku mau memberinya kontakku. Tuan, kamu sangat tampan. Bolehkah kita berkenalan? Aku belum sempat bicara. Tiba-tiba sebuah tangan muncul dari belakangku, merangkul pinggangku, dan menarikku ke dalam pelukannya. Dia adalah tunanganku, kata Bai Ningbing sedingin es. Matanya menatap tajam ke arah pria itu. Wajah pria itu berubah, dan dia buru-buru meminta maaf lalu pergi. Bai Ningbing menunduk menatapku. Alisnya berkerut dalam. Ting Zhang, mengapa kamu tidak menolak jika ada yang mendekatimu?
Aku berkata dengan ringan, bukankah kita belum menikah? Bai Ningbing membelai wajahku, suaranya membawa keseriusan yang tak terbantahkan. Kita pasti akan menikah cepat atau lambat. Selain menikah denganku, siapa lagi yang ingin kau nikahi? Dia menatap mataku, berkata kata demi kata. Pokoknya dalam hidup ini, aku tidak akan menikah dengan pria lain selain dirimu. Aku menatapnya, lalu tiba-tiba tertawa. Betapa ironisnya. Dia bahkan tidak mencintaiku, tapi berani bersumpah tidak akan menikah dengan pria lain selain diriku. Setelah lelang dimulai, Bai Ningbing berhasil memenangkan hampir semua barang yang aku inginkan. Dia sangat gigih dan tidak ragu sedikit pun. Fu Yunzhou duduk tak jauh dari sana, menatap kami dengan pandangan suram. Ketika aku pergi ke toilet, Fu Yunzhou mengikutiku. Dia mengunci pintu dari belakang. Dia mencibir, Gu Tingchun, kau merasa sangat puas hari ini, bukan? Perlu kuingatkan kau, Bai Ningbing hanya merasa bersalah padamu, bukan cinta. Kau belum tahu, kan? Saat dia hamil, usia kandungannya sudah 3 bulan. Aku menangis dan merajuk, mengatakan aku tidak bisa melihatnya hamil anak pria lain. Jadi, tanpa berpikir panjang, dia minum obat penggugur kandungan. Dan belum lama ini, saat aku mengalami gagal ginjal, dia tanpa ragu mendonorkan ginjalmu untukku. Belum lagi saat dia menatapku, dia sengaja bilang membenciku, padahal sebenarnya dia ingin mendorongmu ke dalam bahaya. Kapanpun, dimanapun, selama aku membutuhkannya, dia akan memenuhi semua keinginanku. Fu Yunzhou mendekatiku, suaranya manis, Gu Tingchun, kau kalah telak. Fu Yunzhou berpikir, setelah mengatakan semua ini, dia akan segera melihatku histeris dan hancur. Penampilanku saat itu mungkin akan sangat memuaskan baginya. Tapi dia tidak menyangka, dari awal sampai akhir, ekspresiku tenang. Aku mematikan keran air, mendongak menatap Fu Yunzhou. Sudah selesai bicara? Fu Yunzhou terkejut. Aku mengeringkan tanganku, berkata dengan tenang. Aku tidak peduli. Pokoknya aku akan segera pergi. Fu Yunzhou menatapku tak percaya. Bagaimana mungkin kau tidak peduli? Gu Tingchun, sebelum pertanyaan itu selesai. Wajahnya tiba-tiba berubah. Dia mengangkat tangannya dan menampar dirinya sendiri dengan keras. Plak! Suara tamparan yang nyaring bergema di toilet. Aku belum sempat bereaksi, detik berikutnya. Bai Ningbing sudah berlari menghampiri, mendorongku sekilas, Gu Tingchun. Apa yang kau lakukan? Aku terhuyung mundur, pinggang belakangku menghantam keras sudut meja dekoratif. Rasanya sakit sampai pandanganku gelap, darah mengalir dari pelipis. Tapi Bai Ningbing bahkan tidak melihatku. Dia langsung menopang Fu Yunzhou. Suaranya dingin, aku sudah bilang, jangan sakiti dia. Kenapa kau masih mengganggu Yunzhou? Fu Yunzhou memegangi wajahnya, air mata mengalir deras. Ningbing, jangan salahkan Tingchun. Ini semua salahku. Bai Ningbing menatapnya dengan muram. Membantu Fu Yunzhou berdiri, lalu berbalik pergi. Fu Yunzhou bersandar di pelukannya. Menoleh padaku dan tersenyum penuh kemenangan. Tinggallah aku sendirian, bersandar di dinding toilet. Sambil tertawa, aku menangis. Aku Gu Tingchun. Lihat, ini 10 tahunmu. Apa yang sudah kau dapatkan? Malam itu Bai Ningbing tidak kembali. Aku tidak meneleponnya sama sekali. Hatiku sudah benar-benar mati. Aku tidak lagi khawatir tentang di mana dia berada atau apa yang dia lakukan. Setelah pergi terburu-buru, aku mengundang sekelompok sahabat baik ke hotel termewah di pusat kota. Aku mengadakan pesta perpisahan untuk diriku sendiri. Sahabat-sahabatku mabuk dan mata mereka merah, memarahi Bai Ningbing sebagai orang yang tidak bermoral. Kau sudah berkorban begitu banyak untuknya. Mengapa dia memperlakukanmu seperti itu? Saat masih kuliah, Shen Youwei menyukaimu. Bersamanya, kau 1000 kali lebih baik daripada bersama Bai Ningbing. Aku hanya tertawa. Aku minum segelas demi segelas. Setelah pesta usai, aku membayar tagihan. Aku berdiri sendiri di koridor untuk menyadarkan diri. Setelah beberapa saat, aku hampir pergi. Namun, aku mendengar pertengkaran antara Bai Ningbing dan Xia Wanxi dari ujung koridor. Kau semakin keterlaluan demi Fu Yunzhou. Karena perkataannya, kau menggugurkan anakmu dan Gu Tingchun. Untuk menyelamatkannya. Kau telah mengeluarkan Gu Tingchun. Sekarang kau akan punya anak dengannya hanya karena Fu Yunzhou menginginkannya. Suara Bai Ningbing tenang menakutkan. Jika aku tidak punya anak dengannya, dia akan mencari orang lain. Aku tidak tahan. Lalu bagaimana dengan Gu Tingchun? Xia Wanxi hampir berteriak. Apakah kau pantas untuknya? Bai Ningbing terdiam sejenak, lalu berkata. Bukankah aku sudah bersiap untuk menikah dengannya? Apakah itu tidak cukup? Aku berdiri diam. Ujung jariku sangat dalam mencengkeram telapak tanganku. Pertengkaran itu sudah hampir berakhir. Xia Wanxi tidak bisa membujuknya. Kesal, dia pergi dengan menghentakkan kaki. Bai Ningbing juga berbalik dan pergi. Aku, seperti didorong oleh takdir, mengikutinya. Aku melihatnya masuk ke sebuah suite. Pintu tidak tertutup rapat. Melalui celah itu,
Aku melihat Fu Yunzhou menekan Bai Ningbing ke tempat tidur, melepaskan celananya sambil menunduk dan menciumnya. Dengan suara geraman, "Ningbing, kita punya anak." Bai Ningbing tertawa serak dan meremas lehernya. "Kalau begitu, kau berjanji padaku. Selain aku, kau tidak boleh punya anak dengan wanita lain." Aku berdiri di luar pintu, diam-diam menyaksikan seluruh kejadian itu. Lalu aku mengangkat ponselku dan merekam semuanya. Kali ini, aku bahkan tidak meneteskan air mata. Karena hati yang mati tidak akan sakit lagi. Malam sebelum aku pergi. Malam semakin larut. Aku sibuk mengemasi barang-barangku. Saat aku melipat pakaian terakhir ke dalam koper, aku mendengar suara pintu berputar. Bai Ningbing mendorong pintu dan masuk. Mantelnya disampirkan sembarangan di bahunya, dengan aroma alkohol tipis. Dia berdiri di ambang pintu, pandangannya tertuju pada koperku yang terbuka. Dia bertanya santai. "Sedang apa mengemasi barang?" Aku baru saja akan mengatakan bahwa aku akan pergi, tetapi Bai Ningbing sudah memotongku. "Cuacanya hangat, Ting Chun. Bisakah kau membuatkan aku sup?" Aku mencoba untuk menolak. Aku menatapnya dengan sedikit perbedaan, lalu berjalan ke dapur. Selama bertahun-tahun, aku yang selalu melayaninya. Dia tidak pernah memasak. Aku terdiam sejenak, lalu mengikutinya. Di dapur, Bai Ningbing berdiri di depan meja masak. Ujung lengan bajunya tergulung, memperlihatkan lengan bawahnya yang ramping dan berotot. Dia memotong jahe dengan kikuk. Kemampuan memotongnya terlihat jelas tidak terlatih. Jelas dia belum pernah melakukan ini sebelumnya. Aku berdiri di sampingnya, membimbing dengan tenang. "Api jangan terlalu besar. Bumbu terakhir. Kecilkan api setelah air mendidih." Bai Ningbing jarang sabar, dia benar-benar melakukannya sesuai perkataanku. Setelah gula matang, dia mencicipinya, alisnya mengendur. "Lumayan," katanya, tapi tidak ada niat sedikit pun untuk memberikannya padaku. Bai Ning tidak menyadari tatapanku. Dia melirik jam tangannya, lalu tiba-tiba berkata, "Berhenti. Aku ada urusan beberapa hari ini. Nanti aku akan menemanimu lagi." Setelah berkata begitu, dia mengambil termos. Dia menuangkan sisa sup ke dalamnya, lalu berbalik dan pergi. Aku berdiri di tempat. Mendengar suara pintu ditutup, aku diam-diam mengeluarkan ponsel dan membuka postingan Fu Yunzhou. Seperti yang kuduga, aku baru saja melihatnya memposting sesuatu. Tiba-tiba ingin sekali makan sup ayam. "Adakah yang mau belajar untukku?" Aku mematikan ponselku dan tertawa pelan. Sup ini adalah yang dulu sengaja kupelajari untuknya. Perutnya tidak baik, konon sup ayam bagus untuk perut. Jadi aku berlari ke restoran-restoran tua, memohon koki untuk mengajariku. Setelah tak terhitung kali mencoba, barulah aku bisa. Dan kini, dia yang tidak pernah masuk dapur, demi Fu Yunzhou. Bahkan mulai memasak. Cinta atau tidak, benar-benar sebuah siklus. Pada pagi hari kepergianku, aku membereskan semua barang bawaanku sendiri. Tiket pesawatku masih beberapa jam lagi. Aku memakai topi dan pergi sendiri. Aku mengunjungi beberapa tempat. 6 jam sebelum pergi, aku pergi ke SMA Seni Zhenghua, tempatku dan Bai Ningbing bersekolah. Ruangan itu kosong. Aku menemukan meja tempatku dulu belajar, di bawah tulisan miring yang terukir di permukaannya. Gu Tingchun menyukai Bai Ningbing. Aku mengeluarkan kunci dan mengikis tulisan itu sedikit demi sedikit. Hingga tidak terlihat lagi. Serbuk kayu berjatuhan, seperti masa mudaku yang hancur. 5 jam sebelum pergi, aku pergi ke jembatan kekasih yang terkenal. Gembok tembaga yang tanpa usang masih tergantung di pagar. Nama kami terukir di permukaan gembok. Dulu aku memohon Bai Ningbing untuk datang ke sini, sambil wajah memerah berkata, "Dengar, menggantung ini di sini akan membuat kita selalu bersama." Bai Ningbing saat itu hanya bergumam. Membiarkanku melakukan apa saja. Sekarang aku sadar. Dia mungkin tidak pernah menganggapnya serius. Aku memutarnya dengan kuat, rantainya putus, dan jatuh ke sungai tanpa menimbulkan percikan air sedikit pun. 4 jam sebelum pergi, aku pergi ke kuil Pushong. Awalnya aku ingin mengambil pita merah yang kukaitkan, tetapi dari jauh aku melihat Bai Ningbing dan Fu Yunzhou berdiri di bawah pohon harapan. Fu Yunzhou bertanya, "Apa yang ingin Anda doakan?" Fu Yunzhou berkata, "Aku berdoa agar anak kami segera datang." Bai Ningbing tersipu, suaranya lembut. "Menggantung harapan terkabul, terukir di tanah, merah muda." 2 orang memegang harapan merah dan hendak menggantungnya. Tapi ternyata pohon harapan sudah penuh terlapisi merah muda oleh para pengunjung. Tidak ada tempat kosong, tidak ada tempat untuk digantung. Bai Ningbing mengerutkan keningnya. Dia berkata kepada biksu kecil di sampingnya, "Aku akan menyumbangkan 5 juta untuk biaya dupa. Singkirkan semua ini." Biksu kecil itu melangkah maju, memetik satu persatu harapan merah itu, lalu bertanya, "Bagaimana dengan ini?" Bai Ningbing bahkan tidak melihatnya, "Buang saja." Aku berdiri di tikungan, berjalan diam-diam, dan di sudut, aku melihat tumpukan harapan merah yang dibuang. Semua harapan yang telah kutulis bertahun-tahun ini. Semoga kaki Bai Ningbing pulih. Semoga Bai Ningbing damai dan bahagia.
Semoga kita tua bersama Bai Ningbing. Aku tersenyum, mataku memerah. Baiklah, jadi aku tidak perlu membuangnya sendiri. 1 jam terakhir. Aku membawa koperku terburu-buru ke bandara. Setelah naik pesawat, pramugari dengan lembut mengingatkanku untuk mematikan ponselku. Pengumuman bandara terdengar tentang pemberitahuan naik pesawat. Setelah naik pesawat, pramugari dengan lembut mengingatkanku untuk mematikan ponselku. Aku membuka album foto, menemukan video yang kurekam hari itu, adegan mesra antara Bai Ningbing dan Fu Yunzhou. Aku memilih video itu, menekan kirim, lalu aku mengetik kalimat demi kalimat, Bai Ningbing, kamu menggali hatiku. Fu Yunzhou, aku tahu. Setiap kali Fu Yunzhou menangis, kamu diam-diam menggugurkan anak kita. Aku tahu. Kamu ingin punya anak bersama Fu Yunzhou. Aku juga tahu. Bai Ningbing, keinginanmu terkabul. Aku tidak menginginkanmu lagi. Aku mengembalikanmu sepenuhnya kepada Fu Yunzhou. Klik kirim. Blokir, hapus, matikan. Pesawat melesat ke langit. Aku memandang lautan awan yang bergolak di luar jendela, dan menutup mataku perlahan. Kali ini, aku tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Pesawat lepas landas dan mendarat. Saat aku keluar dari bandara dengan membawa koper, aku merasa seluruh diriku seperti sedang bermimpi. Saat ini, tangan Bai Ningbing yang ramping memegang tanganku, mengambil koper dari tanganku. Kamu begitu melamun? Apakah kamu masih memikirkan Bai Ningbing? Ada sedikit bahaya yang tersembunyi di wajah Shen Youwei, seolah-olah jika aku mengatakan sepatah kata saja, dia akan membawaku pergi di detik berikutnya, memutus semua kesempatanku untuk kembali ke Bai Ningbing, dan menjebakku di sisinya. Aku sedikit terkejut melihatnya seperti itu, tetapi aku tetap menggelengkan kepala. Tidak. Aku sudah benar-benar melupakannya. Aku berjanji padamu, aku tidak akan pernah menyukai Bai Ningbing lagi. Apalagi punya hubungan dengannya. Mendengar ini, Shen Youwei dengan cepat menunjukkan sedikit senyuman di wajahnya. Aku harap kamu menepati janjimu, katanya dengan angkuh, tetapi tangannya dengan tidak sopan menggandeng tanganku. Membawaku dan koperku menuju iring-iringan mobil yang telah dia siapkan sebelumnya. Seluruh iring-iringan mobil Maybach hitam yang berjejer rapi. Setiap bagasi terbuka, dipenuhi mawar dan balon, di bawah tatapan banyak orang. Shen Youwei entah dari mana muncul dengan sepasang cincin bertabur berlian, dan menyodorkannya padaku. Meskipun aku tahu lamaran ini mungkin terlalu cepat bagimu, aku tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Aku ingin menikahimu sekarang. Aku tidak akan melewatkanmu lagi. Aku mencintaimu, Gu Tingchun. Ayo kita menikah. Menikah dengan Shen Youwei adalah sesuatu yang sudah lama aku pikirkan. Melihat kejutan seperti ini, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak terharu. Selama bertahun-tahun, saat aku mencintai orang lain, Shen Youwei juga terus mencintaiku. Hanya saja dia tidak berani memberitahuku. Aku menyeka air mataku di wajahku, dan di bawah sorak-sorai banyak orang. Aku mengulurkan tangan, mengangguk. Aku bersedia. Tangan Shen Youwei yang memegang cincin terus bergetar. Meski gerakannya lambat, dia berhasil memasangkannya untukku. Sebelum aku sempat bereaksi, Shen Youwei menarik tanganku dan membawaku ke mobil. Sudah siap? Ayo kita urus surat nikah sekarang. Menghindari masalah tak terduga, ucapnya. Dia mengeluarkan berbagai dokumen yang dibawanya dan meletakkannya di depanku. Dia sudah lama menunggu hari ini. Dia hanya ingin segera menetapkanku. Aku tertular emosi Shen Youwei yang bersemangat, dan entah mengapa jantungku berdebar kencang. Aku membawa semua dokumenku. Ayo kita pergi ke kantor catatan sipil. Sebelum aku selesai bicara, Shen Youwei sudah menginjak pedal gas, melaju ke kantor catatan sipil. Semuanya seolah ditekan tombol percepatannya, begitu cepat tidak masuk akal. Senyum 2 kali. Klik, foto pernikahan selesai. Baru saja dicetak. Buku nikah baru saja selesai dicetak. Melihat 2 buku nikah yang masih beraroma tinta, aku dan Shen Youwei sama-sama terdiam. Kami merasa ini sangat tidak mungkin. Kami benar-benar sudah menikah. Hal yang dulu kupikir tidak akan pernah terwujud, kini menjadi kenyataan. Shen Youwei begitu bersemangat hingga sedikit kehilangan kata-kata. Memelukku erat. Dia hampir ingin meleburkanku ke dalam tubuhnya. Seolah hanya dengan cara ini dia bisa memastikan aku benar-benar ada di sisinya. Aku membiarkannya memelukku, perasaanku entah bagaimana terasa lega. Mulai sekarang, aku tidak punya hubungan lagi dengan Bai Ningbing. Namun, tanpa aku ketahui, video lamaran kejutan Shen Youwei di bandara menyebar luas di internet, bahkan sampai ke tangan Fu Yunzhou. Di hotel, Bai Ningbing baru saja selesai mencuci muka ketika dia melihat Fu Yunzhou menunjuk-nunjuk ponselnya. Melihatnya dengan ragu. Katakan saja jika ada yang ingin kamu katakan. Bai Ningbing mengeringkan rambutnya yang masih meneteskan air dengan santai. Jubah mandi yang longgar tidak bisa menutupi bekas ciuman dan cakaran di dadanya yang bidang. Fu Yunzhou mengerutkan bibirnya, pura-pura ragu, lalu menyodorkan layar ponselnya ke arahnya. Orang di video itu sepertinya Gu Tingchun. Apa aku salah lihat? Bukankah kalian berdua sudah berhasil melamar? Akan segera menikah?
Kenapa dia menerima lamaran orang lain dan mau menikahi orang lain? Apa dia benar-benar punya hubungan gelap dengan wanita lain di belakangku? Mengatakan itu, dia berhenti bicara, matanya penuh keraguan. Namun aliansi membantuku menjelaskan, Ting Chen sangat mencintaimu, orang di video itu pasti bukan dia. Pasti hanya orang yang mirip dengannya. Atau kita tunjukkan video ini pada Ting Chen, mungkin mereka saudara yang terpisah bertahun-tahun. Tapi bicara soal itu, kedua orang di video itu terlihat serasi. Serigala jantan dan bunga betina. Bukankah semua orang bilang mereka sangat cocok dan bahagia? Semakin Fu Yunzhou menjelaskan, semakin dia membuat masalah. Wajah Bai Ningbing langsung muram. Matanya yang gelap menyala dengan amarah yang membara. Dia bukan orang bodoh. Dia tidak mungkin tidak mengenali orang di video. Itu Gu Tingchen dan Shen Youwei. Bagaimana dia bisa menerima lamaran Shen Youwei? Apa dia gila? Amarah seketika membanjiri hatinya. Dia hendak meneleponku untuk menanyakannya. Tapi dia menyadari nomornya diblokir. Teleponnya sama sekali tidak bisa tersambung. Bukan hanya itu. Semua kontak darinya diblokir dan dihapus. Beberapa jam yang lalu, pesan panjang yang kukirim di WeChat dan video masuk ke matanya. Hampir seketika, amarah di hatinya padam seperti disiram air es. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Dia tahu segalanya. Bai Ningbing merasa sangat panik. Jemarinya gemetar saat membuka video itu. Tokoh dalam rekaman itu adalah dia dan Fu Yunzhou malam itu. Mereka saling bergumul dengan penuh gairah. Kekacauan berlangsung lama. Gambar video sedikit bergetar. Bahkan aku bisa merasakan suasana hatiku saat melihat semua ini. Bai Ningbing merasa otaknya kosong pada saat itu. Dia bahkan tidak bisa mendengar suara di sekitarnya. Setiap kata yang kuucapkan sangat menyakitkan. Bai Ningbing mengulang kalimat terakhir itu. Berulang kali, namun tetap tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana bisa begini? Bukankah aku sangat mencintainya? Bukankah aku mencintainya sampai bersedia melakukan segalanya untuknya? Mengapa tiba-tiba tidak cinta lagi? Mengapa tiba-tiba tidak menginginkannya lagi? Bagaimana mungkin aku tahu tentang pengguguran itu? Dan dia akan punya anak dengan Fu Yunzhou? Wajah Bai Ningbing pucat pasi, tapi suaranya tercekat. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Otaknya kacau balau. Dia bahkan tidak bisa menerima bahwa seseorang yang sangat mencintainya tiba-tiba berkata tidak cinta lagi. Bagaimana dia bisa menerimanya? Tapi dengan apa yang dia lakukan ini, aku tahu, aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Jika aku tidak tahu, aku pasti akan tetap tinggal di sisinya dengan patuh. Pasti ada yang memberitahuku semua ini. Hampir seketika, bayangan seseorang muncul di benak Bai Ningbing. Xia Wanxi. Memikirkannya, Bai Ningbing segera menelepon Xia Wanxi. Apakah kamu yang memberitahu Gu Tingchen tentang perbuatanku? Kalau tidak, mengapa dia setuju dengan lamaran orang lain? Mendengar suara interogasi Bai Ningbing, Xia Wanxi terkejut. Dia baru saja turun dari operasi. Dia belum tahu apa-apa, tapi secara naluriah membantah. Bai Ningbing, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengatakan apa-apa pada Gu Tingchen. Aku bahkan tidak begitu mengenalnya. Kapan dia menerima lamaran orang lain? Jangan bercanda. Bahkan jika dia mengatakan begitu, Bai Ningbing tetap tidak bahagia. Xia Wanxi, selain kamu selalu membela Gu Tingchun, tidak ada orang lain. Aku tahu, drama putus cinta dan lamaran yang dia ciptakan hari ini, kalian semua berkomplot, kan? Kalian hanya ingin melihatku menyesal, kan? Aku sudah bilang, aku hanya suka Yunzhou. Aku sudah berjanji untuk menikah dengan Gu Tingchun. Lamaran sudah dilakukan, hanya tinggal menunggu surat nikah. Apalagi yang tidak dia puas? Aku tahu, apakah dia terburu-buru ingin menikah? Dia memblokir semua nomorku. Tolong beritahu dia, aku bisa menikah dengannya sekarang juga. Dengan begitu, dia pasti tidak akan membuat masalah lagi, kan? Bai Ningbing meremas alisnya dengan kesal, menahan amarahnya. Xia Wanxi hampir tertawa terbahak-bahak karena kesal. Bai Ningbing, urusan Gu Tingchun tidak ada hubungannya denganku. Dulu aku membelanya semata-mata karena tidak tahan melihatmu menindasnya. Sekarang dia akhirnya membuka matanya. Dia putus denganmu. Aku tidak bisa membantumu dengan urusan kalian. Jangan mencariku lagi untuk minta bantuan. Kamu memang pantas mendapatkannya. Terdengar 2 kali ketukan di pintu. Xia Wanxi menutup teleponnya dengan terengah-engah. Bai Ningbing menatap ponselnya dengan tatapan kosong, ekspresinya rumit. Fu Yunzhou melihat kepanikannya. Wajahnya seketika menjadi jelek, namun dia masih berusaha tersenyum. Tingbing, kamu sendiri bilang Gu Tingchun sangat mencintaimu. Pasti dia hanya sedang galau sesaat dan merajuk. Biar dia tenang saja. Tidak perlu terlalu khawatir. Selama bertahun-tahun sebelumnya, dia selalu di sisimu, tidak pernah mau pergi. Bagaimana mungkin dia pergi hanya karena masalah kecil ini? Lagi pula, kamu memintanya mengganti ginjal dan menggugurkan anak kalian. Pasti ada alasannya. Selama kamu menjelaskan dengan baik, dia pasti akan mengerti. Mungkin beberapa hari lagi, dia akan berpikir jernih sendiri dan kembali mencarimu. Lagi pula, cinta selama bertahun-tahun.
Tidak bisa dilepaskan begitu saja. Dia menghiburnya dengan santai, tanpa terlalu memedulikan apakah ini benar-benar putus atau pura-pura putus. Semua ini tidak ada hubungannya dengannya. Mengatakan beberapa patah kata ini hanya ingin membuat hati Bai Ningbing sedikit lebih lega. Lagi pula, dia masih membutuhkan anak yang sehat. Jika wanita itu sedang tidak baik, lalu memengaruhi kedatangan anak, itu tidak baik. Fu Yunzhou dengan perlahan mengusap perutnya, penuh harap menantikan kedatangan anak ini. Jika bukan karena kakeknya hampir meninggal dan tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup, lalu membagi harta keluarga Fu, dia tidak akan terburu-buru menyuruh Bai Ningbing melahirkan anak dan terikat padanya. Di keluarga utama Fu, hanya dia satu-satunya anak laki-laki. Namun, banyak anak haram, dan keluarga besar Fu juga mengincar kekayaan keluarga Fu. Dia tidak ingin harta sebanyak ini jatuh ke tangan orang lain. Bai Ningbing mendengarkan dengan cermat, tidak berkata apa-apa, seolah perkataanku masuk ke telinganya. Seolah-olah tidak mendengar apapun karena linglung. Sampai Fu Yunzhou memanggilnya beberapa kali dan menariknya naik sambil melingkarkan lengannya di lehernya. Baru saat itulah dia perlahan sadar. Fu Yunzhou benar, aku mencintainya. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pergi. Sesekali merajuk itu wajar. Lagi pula aku selalu baik. Setelah itu aku akan menjelaskan kepadanya. Aku pasti akan mengerti ketidakberdayaan dan kesulitannya. Bai Ningbing berusaha menekan kegelisahan di hatinya dan membalas ungkapan cinta Fu Yunzhou. Keduanya kembali terjerat. Tak terpisahkan. Bai Ningbing menemani Fu Yunzhou mengunjungi banyak tempat untuk bermain, dan juga menghabiskan malam-malam penuh gairah di banyak tempat. Namun, 3 hari berlalu tanpa satupun pesan dariku di ponselnya. Apalagi pesan. Aku bahkan tidak pernah mengeluarkannya dari daftar blokir. Kegelisahan Bai Ningbing semakin nyata. Bahkan saat berjalan di samping Fu Yunzhou, dia sedikit linglung. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menatap Fu Yunzhou dengan nada meminta maaf. Yunzhou, aku tidak bisa menemanimu untuk sementara waktu, aku sibuk dengan pekerjaan. Aku sudah pergi beberapa hari, saatnya aku kembali untuk menanganinya dengan baik. Baik. Ningbing, bahkan jika kamu sibuk dengan pekerjaan, jangan terlalu lelah. Ingatlah untuk istirahat. Fu Yunzhou menjawab dengan acuh tak acuh, tetapi Bai Ningbing tidak menyadarinya, atau lebih tepatnya, dia sudah terbiasa dengan sikapnya. Dia selalu seperti itu, hanya ketika dia membutuhkanku dia akan mencoba menyenangkan dan bersikap baik padaku. Jika tidak, dia akan mengabaikanku dengan acuh tak acuh. Dulu aku juga benci sifatnya seperti itu. Tapi aku tidak bisa melepaskannya. Mau bagaimana lagi, Bai Ningbing hanya bisa mengantar Fu Yunzhou pulang. Dia juga kembali ke villa. Begitu dia memasuki villa, dia mau tidak mau mengerutkan kening. Tampaknya ada banyak barang yang hilang di villa, atau seolah-olah tidak ada yang berubah. Tuan Gu. Di mana Gu Tingchun? Dia belum kembali. Kapan dia akan berhenti membuat masalah? Bai Ningbing mengencangkan alisnya, suaranya dingin. Dia bertukar pandang yang sulit dengan para pelayan di rumah Gu. Setelah terdiam sejenak, dia memberanikan diri untuk berbicara. Tuan Gu, dia pergi 3 hari lalu setelah mengemasi barang-barangnya. Barang miliknya. Dia tidak meninggalkan apapun. Kamu juga tidak bertanya. Kami semua mengira kamu tahu. Juga, Tuan Gu sepertinya sudah menikah dengan Shen Youwei. Sekarang rumornya menyebar luas di internet. Apakah kalian benar-benar putus? Atau hanya merajuk? Apakah kamu ingin memberitahu asisten untuk melakukan sesuatu? Untuk menghapus berita ini. Sambil berkata demikian, dia menunjukkan foto berita itu kepada Bai Ningbing. Begitu kepala pelayan mengatakan itu, Bai Ningbing seperti tersambar petir. Dia seolah tidak bisa mendengar apapun lagi. Setelah beberapa saat, dia akhirnya bisa menemukan suaranya. Kepala pelayan, dia benar-benar pergi? Benar-benar menikah? Dia benar-benar tidak menginginkanku lagi? Ini benar-benar bukan lelucon, kan? Bagaimana dia bisa pergi ke Shen Youwei? Dia tahu betul bahwa Shen Youwei adalah musuh bebuyutanku. Mengapa dia memperlakukanku seperti ini? Dia tidak percaya sama sekali. Aku membolak-balik foto pernikahanku dengan Shen Youwei berkali-kali, tapi aku tetap tidak bisa meyakinkan diriku sendiri. Dia melakukan kesalahan, dia telah menyakitiku, dan dia tahu itu. Jadi dia memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya untuk menebus kesalahannya padaku. Mengapa aku harus panik untuk Shen Youwei? Bai Ningbing begitu marah sampai dia melempar ponsel kepala pelayan. Ponsel itu menghantam dinding dengan keras dan pecah berkeping-keping. Dia marah, matanya memerah, hampir kehilangan akal sehatnya. Aku bertekad untuk pergi. Hampir tidak ada jejak keberadaanku di tempat lain. Dada Bai Ningbing naik turun karena marah, dia hampir tidak bisa bernapas. Shen Youwei telah menentangnya selama bertahun-tahun. Apa yang bisa dia jadikan orang baik? Apakah dia mengenal Shen Youwei? Menikahinya begitu saja. Apakah dia tidak takut akan diintimidasi, disiksa, dan dimanfaatkan sampai mati? Semakin Bai Ningbing berpikir seperti itu, semakin dia mengkhawatirkanku. Setelah beberapa saat, dia masih menelepon nomor yang sudah lama tidak dia hubungi. Shen Youwei adalah orangku, Bai Ningbing.
Dia hanya setuju denganmu karena kesal. Sebaiknya jangan menyakitinya. Jangan berani-berani menyentuhnya. Dia bukan alat bagimu untuk menentangku. Sebaiknya kau segera mengembalikannya padaku. Jika tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Bai Ningbing dengan marah mengetuk meja di sampingnya. Dia tampak kehilangan kesabaran. Shen Youwei di ujung telepon mencibir. Bai Ningbing, Gu Tingchen adalah suami sahku sekarang. Apa yang seharusnya dan tidak seharusnya kami lakukan, kami sudah melakukannya. Kau menyuruhku mengirimnya kembali padamu? Kau bermimpi, katanya. Dia sengaja menekankan kata, suami sah. Ada nada jijik dalam suaranya. Bai Ningbing adalah wanita yang telah mengalami banyak hal, bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Apa arti suara itu? Dia tanpa sadar mengepalkan kedua tangannya. Jika bukan karena ponsel, pukulan ini pasti sudah mendarat di wajah Shen Youwei. Sebelum Bai Ningbing sempat berbicara, Shen Youwei melanjutkan dengan suara dingin, Bai Ningbing, Gu Tingchen tidak menginginkanmu. Dia benar-benar tidak mencintaimu lagi. Lagi pula, kau lebih menyukai Fu Yunzhou. Tingchen tidak membutuhkan perasaanmu yang seperti sedekah. Kau tidak layak untuk kebaikannya padamu. Orang yang tidak kau hargai, aku menghargainya. Aku punya Fu Yunzhou, bukankah itu cukup bagimu? Tingchen sudah melupakanmu, mengapa kau masih terus mengganggunya? Apa gunanya? Setelah mendengar ini, Bai Ningbing terdiam. Aku sangat baik padanya, sangat mencintainya. Dia tahu itu dengan sangat jelas. Sekarang aku menikahi orang lain. Aku tidak akan mengganggunya lagi, dan aku tidak akan pernah muncul di hadapannya lagi. Dia tidak perlu menebus kesalahan yang dia lakukan untukku. Apalagi yang tidak dia puaskan, dia tidak tahu. Dia hanya tahu dia tidak bisa melepaskanku, kalau tidak dia akan menyesal seumur hidup. Bai Ningbing berpikir begitu dan mengatakannya. Namun, Shen Youwei tidak berpikir demikian. Gu Tingchen sudah melepaskan diri dari pembicaraan yang tidak berarti dengan Bai Ningbing. Jika kau masih tidak melepaskannya, aku tidak akan pernah mengampunimu. Aku menyarankanmu sebaiknya jangan mengganggu hidup kami lagi. Kami sangat bahagia sekarang, kami tidak butuh kau ikut campur. Sambil berkata, Shen Youwei akan menutup telepon. Saat itu, Bai Ningbing bisa mendengar dengan jelas aku memanggil Shen Youwei di ujung telepon. Shen Youwei, bukankah kau bilang akan memasak untukku? Aku sangat lapar. Dulu, aku hanya menunjukkan kelemahan di depannya. Kemudian, untuk membantunya menyelesaikan lebih banyak kerjasama, aku belajar untuk tenang. Seiring waktu, aku jarang bergantung padanya seperti ini. Bai Ningbing agak melamun sejenak, bahkan tidak ingat kapan terakhir kali aku bergantung padanya seperti ini. Jika aku bisa mendengar isi hatinya, aku pasti akan memberitahunya bahwa aku tidak bergantung padanya, hanya karena dia terlalu sering membuatku kecewa. Aku tidak bisa mengandalkannya. Dia bisa meninggalkanku kapan saja karena munculnya Fu Yunzhou. Aku tidak mau dan tidak berani mengandalkannya. Bai Ningbing tidak tahu. Dia hanya merasa seperti ada ribuan jarum yang menusuk jantungnya. Perasaan sakit yang halus dan rahasia. Mengapa dia merasa begitu tidak nyaman mendengar aku bergantung pada Shen Youwei? Aku tidak butuh dia bertanggung jawab. Dia seharusnya senang. Nanti, setelah dia melahirkan anak Fu Yunzhou, mereka bertiga akhirnya akan terikat. Mungkin Yunzhou akan setuju untuk menikahinya. Mereka akan sangat bahagia. Kebahagiaan ini tidak akan ada aku. Ini adalah sesuatu yang dulu didambakan Bai Ningbing. Tetapi sekarang, hatinya terasa sakit yang tak terlukiskan. Bai Ningbing berusaha keras untuk tidak memikirkanku dan berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Namun, sepanjang malam, dia tidak mengantuk sedikit pun. Dia benar-benar tidak bisa diam. Selama beberapa hari terakhir, dia menemani Fu Yunzhou. Pola makannya sangat tidak teratur. Larut malam, air asam di perutnya terus bergolak. Perutnya sakit begitu parah hingga dia meringkuk seluruh tubuhnya. Wajahnya pucat pasi dan seluruh tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin. Gu Tingchen, aku butuh obat. Aku butuh obat. Bai Ningbing menggertakkan giginya. Dengan menyedihkan dan lemah, dia memanggil namaku. Namun, yang menjawabnya hanyalah udara yang sunyi. Dia lupa. Aku sudah pergi. Aku sudah pergi bersama Shen Youwei. Rasa sakit yang datang berulang kali hampir membuatnya gila. Entah berapa lama waktu berlalu. Bai Ningbing baru bisa menopang tubuhnya dengan susah payah, lalu turun dari tempat tidur terhuyung-huyung dan membuka laci, mencari obat. Bagaimana bisa tidak ada? Jelas-jelas Gu Tingchen dulu menyimpan obat di sini. Dia kemudian teringat. Aku sudah pergi. Bai Ningbing terhuyung-huyung keluar. Pengurus rumah tangga melihatnya seperti itu. Dia membantunya berdiri, memberinya obat, dan dengan sungguh-sungguh menasihatinya. Nona, meskipun sibuk bekerja, jangan lupa makan tepat waktu ya. Kau harus selalu memperhatikan Nona. Kau sudah lebih baik? Ada yang kau inginkan? Aku akan minta Bibi Wang membuatnya sekarang. Setelah minum obat lambung, wajah Bai Ningbing berangsur-angsur kembali merona. Aku ingin minum sup ayam ginseng, ucapnya tanpa sadar.
Aroma harum manis itu seolah terukir dalam benaknya. Bibi Wang tidak berpikir panjang. Membuat sepanci sup ayam ginseng dan membawanya ke depan Bai Ningbing. Ia hanya mencicipinya sedikit. Rasa sedikit berminyak dan tidak sehat, tapi seketika hilang nafsu makannya. Ia merasa sedikit mual. Rasa ini tidak benar, ucap Bai Ningbing dengan wajah muram. Gedebuk. Ia langsung menjatuhkan seluruh mangkuk itu. Manajer rumah tangga dan Bibi Wang saling pandang, sama-sama terlihat ragu. Nona Bai, ini sudah aku buat sesuai instruksi tuanku. Aku benar-benar sudah berusaha, kata Bibi Wang dengan suara pelan, takut kehilangan pekerjaan ini. Bai Ningning masuk ke dapur. Mengikuti langkah-langkah yang aku ajarkan dalam ingatan, ia membuatnya selangkah demi selangkah. Salah, salah. Semua ini salah. Ia menjatuhkan mangkuk demi mangkuk, rasa kesalnya semakin jelas. Prosesnya persis sama, tapi rasa sup ayam yang dibuatnya tetap tidak benar. Apakah karena aku tidak ada di sini? Bai Ningning semakin marah, ia menghancurkan seluruh dapur. Aku tidak peduli padaku, itu tidak akan berpengaruh apapun bagiku. Aku hanya mencintai Yun Zhou, katanya dengan mata merah. Ia terus-menerus meyakinkan dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, untuk menumpulkan perasaannya, ia langsung pergi ke perusahaan dan menyelesaikan semua pekerjaan yang menumpuk beberapa hari terakhir. Selama beberapa hari berturut-turut, Bai Ningbing berharap bisa tinggal di perusahaan. Tapi aku sudah berhenti. Suasana perusahaan dan sebelumnya memang sedikit berbeda. Berbagai proyek pekerjaan tidak berjalan lancar. Kerjasama antar karyawan pun tidak lagi harmonis seperti sebelumnya. Konflik dan pertengkaran semakin sering terjadi, bahkan kondisi Bai Ningbing semakin memburuk. Gedebuk, di ruang rapat, Bai Ningbing mengerutkan kening. Melempar sebuah proposal dengan keras ke atas meja. Inikah sikap kalian terhadap proyek kerjasama Taman Nasional ini? Jika proposal yang kalian serahkan nanti masih seperti ini, maka kalian tidak perlu datang lagi. Dokumen penawaran ini berbeda dengan rencana yang kita tetapkan. Bagaimana kalian memeriksanya? Kesalahan sekecil ini saja bisa terjadi. Sepertinya aku harus mempertimbangkan kembali kemampuan kalian. Siapa yang bertanggung jawab atas negosiasi dan tindak lanjut proyek ini? Seluruh ruang rapat menjadi hening. Suara jarum jatuh pun bisa terdengar. Hampir setiap penanggung jawab proyek dan setiap kepala departemen dimarahi. Semua orang berharap bisa menenggelamkan kepala mereka ke tanah, hanya merasa rapat singkat itu sangat menyiksa. Setelah beberapa saat, Bai Ningbing akhirnya mengakhiri rapat. Semua orang merasa lega dan segera melarikan diri dari ruang rapat. Bai Ningbing menghela napas dalam-dalam, bersandar di sandaran kursi. Aku sudah pergi. Hidupnya banyak berubah. Di perusahaan, orang yang dulu bersamanya dan bisa bicara apa saja dengannya, ini tidak ada lagi. Semua orang menghadapinya dengan gentar. Efisiensi tugas yang diselesaikan tidak seperti dulu. Bahkan saat kembali ke rumah, terasa sama sepinya. Padahal di rumah masih ada pelayan. Namun tetap tidak ada kehangatan seperti dulu. Dulu kakinya cacat, meskipun aku sudah mencari tabib terkenal untuk menyembuhkannya. Tapi kondisinya tidak sebaik dulu. Saat cuaca buruk, kakinya masih terasa sakit. Dan beberapa hari ini, rasa sakit di kakinya sangat terasa. Bai Ningbing menyandarkan kakinya yang tak tertahankan, namun rasa sakit itu tidak mereda sama sekali. Gu Tingchen, dia memanggil namaku dengan lemah, kerinduannya padaku semakin menjadi. Dia bahkan ingat tanganku yang hangat dan lembut, memijat kakinya untuk waktu yang lama. Tapi sekarang, aku pergi, meninggalkannya sepenuhnya. Segalanya di sekitarnya jadi berantakan. Segala aspek membuatnya sangat tersiksa. Penyakit manik yang dulu berhasil aku tenangkan, kini kambuh lagi. Baru pada saat inilah Bai Ningbing menyadari dengan jelas, sejak awal bukanlah aku yang tidak bisa hidup tanpanya, melainkan dia yang tidak bisa hidup tanpaku. Tanpa aku, hidupnya benar-benar berantakan. Semuanya terasa salah. Bai Ningbing merasa sedikit menyesal. Dia mengira bisa menjalani hidup tanpaku. Namun kenyataannya berbanding terbalik. Setiap menit dan detik setelah mengetahui aku pergi, dia merindukanku. Berharap aku bisa muncul di depannya kapan saja, kembali ke masa lalu. Tapi aku sudah pergi bersama Shen Youwei. Bai Ningbing merasa dadanya sesak hanya memikirkannya. Saat dia hendak menelepon Shen Youwei lagi, tiba-tiba Fu Yunzhou meneleponnya dari Departemen Ginekologi. Ningbing, masih ingat saat aku menemanimu USG? Hasilnya sudah keluar. Kamu hamil. Aku punya anak. Apakah kamu senang? Tidak. Bai Ningbing benar-benar terpaku di tempatnya. Dia tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Apa yang dia katakan? Senang? Dia seharusnya senang, tapi mengapa reaksi pertama di benaknya? Bukan kebahagiaan, melainkan kepanikan. Jika dia punya anak, apakah dia masih bisa menemukan aku kembali? Dia sudah melakukan begitu banyak hal yang menyakiti aku. Sekarang dia benar-benar punya anakku. Akankah aku benar-benar memaafkannya? Dia tidak berani membayangkannya. Semakin dia memikirkannya, semakin panik dia. Bai Ningbing menjawab dengan terbata-bata. Yunzhou, apakah kamu benar-benar tidak menginginkan anak ini? Mendengar pertanyaan yang tak terduga ini,
Senyum di wajah Fu Yunzhou memudar. Ya, Ningbing. Aku sangat menginginkan anak ini. Terutama anak yang berasal dari kita. Bukankah kita sudah mendiskusikan masalah ini sebelumnya? Jika kamu tidak bisa menerimanya, atau khawatir Ting Chen akan marah karenanya, maka kamu bisa menggugurkan anak ini. Dan bersama orang lain. Bagaimanapun, aku hanya menginginkan seorang anak, bukan harus darimu. Dia jarang kehilangan kendali atas nadanya. Sedikit kesal. Bai Ningbing menjadi panik. Dia buru-buru menjelaskan dengan gagap, aku tidak. Aku bisa menerima anak ini. Hanya saja aku tidak menyangka anak ini akan datang secepat ini. Tidak apa-apa. Keputusan apapun yang Anda buat, aku mengerti. Jika Ting Chen tidak menginginkannya, maka jangan punya anak itu. Aku tidak ingin dia memengaruhi perasaanmu dan Ting Chen. Meskipun Ting Chen sudah menikah sekarang, tapi kau masih punya kesempatan. Fu Yunzhou sengaja mundur agar bersih. Benar saja, Bai Ningbing mendengarkan perkataannya. Segera dia membuat keputusan. Yunzhou, aku akan membesarkan anak ini. Aku juga akan memenuhi tanggung jawab sebagai ibu dan merawatnya dengan baik. Untuk Ting Chen, aku akan menjelaskan semuanya dengan jelas. Bahkan jika dia bercerai dan kembali kepadaku, itu tidak akan memengaruhi anakmu dan dia. Dia mencintaiku. Dan pasti akan menerima anak kita. Mendapatkan jawaban yang memuaskan ini, Fu Yunzhou sudah cukup. Dia hanya berkata, baiklah, tidak masalah. Selama Bai Ningbing mau membesarkan anak ini, itu sudah cukup. Dengan perlindungan keluarga Bai, dia pasti akan mendapatkan aset keluarga Fu. Setelah menutup telepon, Bai Ningbing menyesalinya. Dia tidak ingin menggugurkan anaknya, tapi dia juga tidak tahu bagaimana meyakinkanku untuk kembali. Meyakinkanku untuk menerima anak ini. Setelah bergulat lama, kedua belah pihak memiliki cabang di kedua wilayah. Bahkan dalam bisnis, mereka memiliki tumpang tindih. Terutama dalam kerjasama dengan negara, kedua perusahaan adalah pesaing utama satu sama lain. Dulu, Bai Ningbing tidak mengerti mengapa Shen Youwei begitu menargetkan keluarga Bai. 5 tahun lalu, perusahaan keluarga Shen memiliki sedikit tumpang tindih dengan bisnis utama keluarga Bai. Sampai Shen Youwei mengendalikan keluarga Shen. Dia secara bertahap mengembangkan bisnis yang sama dengan keluarga Bai, bersikeras untuk bersaing habis-habisan dengan keluarga Bai. Shen Youwei sangat cakap. Bahkan dia berulang kali mengirimkan ancaman ke keluarga Bai. Saat itu, Bai Ningbing hanya berpikir Shen Youwei sengaja menargetkan keluarga Bai. Dan keluarga Shen punya dendam dengan keluarga Bai. Baru sekarang Shen Youwei menikahi aku, dia mengerti. Alasan Shen Youwei menargetkan keluarga Bai dan dia adalah karena aku. Jadi, sekarang Bai Ningbing menargetkan Shen Youwei, bukankah itu hanya menggunakan cara yang sama? Dia harus memaksa Shen Youwei untuk datang menemuinya. Bai Ningbing sibuk di perusahaan selama beberapa waktu, bahkan menolak ajakan Fu Yunzhou beberapa kali. Fu Yunzhou tidak sedih, hanya sesekali mengirim pesan dan foto dari rumah untuk menenangkannya. Bai Ningbing tidak banyak berpikir, menganggap itu benar sampai hari itu. Xia Wanxi tiba-tiba mengirim foto diam-diam yang diambil di kotak VIP sebuah bar. Dalam cahaya temaram dan ambigu, Fu Yunzhou merangkul seorang wanita seksi berlekuk indah. Keduanya berciuman dalam pelukan, tidak bisa terpisah. Tangan wanita itu dengan akal menyelinap ke dalam pakaian Fu Yunzhou. Bai Ningbing, sebagai sahabat lamamu, ini terakhir kalinya aku memperingatkanmu. Fu Yunzhou sama sekali bukan orang baik. Meskipun kau hamil anaknya, dia akan tetap bermain dengan wanita lain. Jika kau mengalami kecelakaan lagi dan kehilangan nilai guna, dia akan tanpa ragu meninggalkanmu lagi. Bersama wanita lain, bahkan mungkin akan mencelakaimu. Jika kau bersikeras untuk terus terobsesi dengan Fu Yunzhou. Kalau begitu, aku rasa kita tidak perlu berteman lagi. Setiap kata Xia Wanxi penuh dengan kekecewaan yang tak tertahankan. Bai Ningbing membolak-balik foto itu berkali-kali. Matanya terbelalak, hatinya perih, hampir seperti melihat hantu. Dia sudah punya anaknya, mengapa masih bermain dengan wanita lain? Ini sungguh tidak adil. Apakah aku belum cukup baik padanya? Aku tidak mengingat kesalahan masa lalu dan telah berkorban begitu banyak untuknya. Mengapa dia masih menyakiti hatiku seperti ini? Kemarahan yang membara seketika melonjak ke dalam hati. Dengan amarah, Bai Ningbing mengetik beberapa kata dengan berat. Lokasi terkirim. Aku akan segera ke sana. Setelah Xia Wanxi mengirimkan lokasinya, Bai Ningbing bergegas secepat mungkin keluar ruang VIP. Seluruh tubuh Bai Ningbing bergetar, memancarkan aura dingin yang menusuk. Xia Wanxi secara naluriah mundur beberapa langkah. Dia tidak ingin terluka. Kedua orang di dalam ruangan itu seolah tak peduli dengan sekitar, terus bercinta. Fu Yunzhou dengan mahir mengatur napasnya, melilitnya, dan tangannya menjelajahi dadanya. An-an, bolehkah? Jari Fu Yunzhou perlahan merayap masuk ke dalam roknya. Siap menyerang. Selama dia bilang, ya, dia akan langsung melepas semua pakaiannya. Tentu saja, sayang, aku milikmu. Kudengar wanita itu hamil anakmu. Sayang, kamu tidak akan meninggalkanku, kan?
Fu Yunzhou mencengkeram pinggangnya, kedua kakinya terbuka. Tentu saja tidak. Namun, aku hanya ingin Bai Ningbing melahirkan anakku. Dengan begitu, warisan tambahan ini hanya akan menjadi milikku. Tidak hanya itu, aku juga menginginkan keluarga Bai. Wajahnya penuh dengan ambisi yang kejam. Gu Tingchun pria itu masih terlalu bodoh. Dia hanya tahu cara menyenangkan Bai Ningbing dengan bodohnya. Dan dia telah memberikan begitu banyak dengan sia-sia. Pantas saja dia menderita. Apakah dia akan kembali ke sisi Bai Ningbing atau tidak? Anak di perut Bai Ningbing ini akan menjadi milikku. Segala sesuatu di keluarga Bai pada akhirnya akan menjadi milikku. Xian. Obat yang kuminta kau siapkan, sudah siapkah semuanya? Setelah anak ini lahir, apakah aku masih akan memberikannya kepada Bai Ningbing? Jangan tunda rencanaku. Xian dengan ragu mengeluarkan sebotol obat, tetapi Fu Yunzhou langsung merebutnya. Melihatnya memeriksa petunjuk penggunaan dengan puas, Xian berkata dengan enggan, kau yakin benar-benar ingin membuat Bai Ningbing mati? Obat ini adalah narkotika terlarang. Sangat merusak tubuh manusia dan tidak dapat diubah. Kau tidak takut dia akan membencimu jika mengetahuinya? Yunzhou bertemu dengan seorang dokter di luar negeri dan kembali bersamanya. Obat ini juga tidak mudah didapat. Dia telah bekerja keras. Tentu saja, dia khawatir. Pada akhirnya, masalah ini terbongkar dan menyeretnya. Fu Yunzhou tertawa acuh tak acuh. Apa yang telah kuputuskan, tidak ada yang bisa membujukku. Setelah anak itu lahir, aku pasti akan memberinya obat itu. Jangan khawatir. Bahkan jika dia tahu, dia sangat mencintaiku, dia tidak akan terlalu memedulikannya. Dia mencintaiku. Cinta sampai bisa mengorbankan segalanya tanpa syarat untukku, hanya saja tubuhku terpengaruh, aku tidak bisa punya anak lagi. Aku sudah bersamanya, tapi dia punya anak. Dia bahkan tidak peduli padanya. Dia terus menyebutnya. Apalagi yang tidak dia puas, ucapnya, dia tertawa sinis, sama sekali tidak menganggap kesungguhan Bai Ningbing serius. Baginya, kesungguhan adalah hal yang paling tidak berguna, sekaligus yang paling berguna. Dia memanfaatkan kesungguhan Bai Ningbing ini, cukup untuk melakukan banyak hal. Fu Yunzhou mengencangkan botol obat dengan puas. Rencana dalam hatinya sudah sangat matang, tinggal menunggu waktu untuk mewujudkannya. Setelah menyimpan botol obat, dia memperhatikan luka di wajah Xian. Tenanglah, Xian. Aku tidak akan melakukan ini padamu. Begitu rencanaku berhasil, itu akan menguntungkanmu dan aku. Bai Ningbing mencintaiku, dia tidak akan terlalu curiga. Tenang saja. Xian tersenyum pahit dan mengangguk. Semoga saja. Keduanya berpelukan mesra. Bai Ningbing berdiri di depan pintu, mendengarkan seluruh percakapan. Dia merasa seperti jatuh ke dalam jurang es, seluruh tubuhnya terasa sangat dingin. Kata-kata serupa yang pernah dia katakan padaku, kini dengan cara tertentu berbalik membalasnya sendiri, sampai dia merasakannya sendiri sakitnya kata-kata yang menyakitkan ini. Baru saat itulah dia benar-benar merasakan, mengetahui rasa sakit yang menusuk hati. Dadanya terasa seperti sobek, angin dingin bertiup masuk. Seluruh hatinya sudah tercabik-cabik, sangat sakit. Keputusasaan yang mendalam, rasa sakit yang menusuk hati sama sekali tidak enak. Mata Bai Ningbing gelap seperti tinta, wajah tampannya perlahan dipenuhi amarah. HMPH. Dia tiba-tiba mendorong pintu, membantingnya ke wajah Xian, mendorongnya menjauh. Kemudian, dengan mata memerah, dia mencekik leher Fu Yunzhou dengan kedua tangannya. Fu Yunzhou, kamu benar-benar punya kemampuan. Kamu yakin aku mencintaimu? Tidak akan melakukan apapun padamu, kan? Oksigen yang susah payah semakin menipis. Wajah Fu Yunzhou membiru dan ungu, terus-menerus memukul tangan Bai Ningbing. Berjuang sekuat tenaga. Tidak nyaman. Bai Ningbing. Lepaskan aku, kumohon. Suaranya sangat serak. Seperti pompa angin yang rusak, serak dan tidak enak didengar. Air mata yang berlinang. Jatuh bergelinding, menetes di tangan Bai Ningbing, tapi dia tidak bergeming sedikit pun. Matanya dipenuhi kebencian yang menggunung. Fu Yunzhou, aku benar-benar membencimu. Aku telah mengorbankan begitu banyak untukmu, dulu di mulutmu hanyalah bahan pembicaraan. Aku menanggungnya. Kamu melihat kakiku cacat, tidak punya nilai guna lagi, lalu membuangku. Aku juga menanggungnya. Kamu melihatku bangkit kembali ke negara asal dan menyuruhku menggugurkan anak yang terus-menerus kamu sebut. Mencungkil semangat hidupnya. Semua ini, aku menanggungnya. Bai Ningbing meraung putus asa, seolah ingin melampiaskan semua amarah di hatinya. Tenaga Fu Yunzhou menepuk lengannya semakin lemah, gerakan berjuang juga semakin kecil. Tak bisa mengeluarkan suara sedikit pun, matanya memutih, melihat dia. Benar-benar akan kehabisan napas dan pingsan. Barulah Bai Ningbing akhirnya melepaskan tangannya, tapi api amarah di matanya tidak sedikit pun padam. Fu Yunzhou terbatuk-batuk tak terkendali. Hampir mengeluarkan paru-parunya. Wajahnya penuh rasa lega karena selamat. Lama kemudian, dia perlahan sadar kembali. Seketika, air matanya mengalir lebih deras. Ningbing,
Kau salah paham padaku. Aku tidak bermaksud menindasmu. Sungguh tidak, aku mencintaimu. Tapi aku juga tidak punya pilihan. Bisnis keluarga Fu tidak aku rebut, aku tidak akan punya apa-apa. Dan akan berakhir di jalanan. Kau tidak ingin melihat pemandangan ini, kan? Minum. Bai Ningbing tertawa putus asa. Tawanya lebih buruk dari tangisan. Aku tak menyangka, sampai di titik ini, kau masih berakting menipu aku. Kau terus mengatakan mencintaiku, tapi saat aku bersamamu untuk mendapatkan anak, kau juga bersamaku dengan wanita lain? Kenapa? Satu anak tidak cukup untukmu? Atau memang sifatmu begitu, rela merendahkan diri? Kau bilang kau tidak punya pilihan. Kalau kau ingin warisan keluarga Fu, katakan saja padaku, aku akan membantumu merebutnya. Tapi kenapa kau begitu serakah, bahkan menginginkan segalanya dari keluarga Bai, lalu masih memberiku obat? Asal kau setuju menikahiku, baik keluarga Fu maupun Bai, semua itu akan menjadi milikmu. Apa yang kau inginkan tidak kau dapatkan? Kenapa harus seperti ini? Melihat perasaanku padamu. Bai Ningbing, putus asa, berdiri dan menuduh. Wajah Fu Yunzhou pucat. Penuh keengganan, bibirnya tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Seluruh ruang pribadi itu hening. Lama kemudian, Fu Yunzhou menjawab dengan suara yang tersendat-sendat, berbeda. Keduanya berbeda. Perbedaannya apa? Dia tidak mau mengatakannya. Bai Ningbing kecewa. Suaranya dingin menusuk, kau tidak bisa mengatakannya, biarkan aku yang mengatakannya. Kau pikir dengan menikahiku, keluarga Fu dan Bai tidak sepenuhnya menjadi milikmu. Kau ingin kekuasaan dan harta, semuanya sepenuhnya dikendalikan olehmu. Fu Yunzhou, kau begitu serakah. Tapi apakah kau sudah benar-benar melihat dirimu sendiri? Apakah kau benar-benar punya kemampuan untuk mengendalikan segalanya? Selain bisa menipu aku dan wanita-wanita tak jelas itu, apalagi yang bisa kau lakukan? Kau tidak bisa mengalahkan Gu Tingchun. Mendengar jati dirinya diungkapkan olehnya, Fu Yunzhou tidak lagi berakting menyedihkan, dan berbalik melawan. Bagaimana Gu Tingchun bisa dibandingkan denganku? Kita berdiri di garis start yang sama. Dia tidak bisa mengalahkanku. Aku sudah berusaha bertahun-tahun tapi tak mendapatkan hatimu, sedangkan aku dengan mudahnya mengendalikanmu dengan kuat. Bukankah itu sudah cukup? Aku bisa menipu dan membujuk lebih banyak wanita untuk menuruti perkataanku. Itu bukan kehebatanku? Dia tertawa santai, matanya memancarkan niat buruk. Bai Ningbing, aku tahu kau mencintaiku. Kita punya anak. Jangan berulah lagi. Kau hanya ingin aku putus dengan wanita-wanita itu, kan? Akan kuputuskan. Setelah ini, aku akan menikahimu. Kita bertiga akan hidup bahagia. Lupakan semua yang terjadi sebelum hari ini. Aku benar-benar menyesal pernah mencintai Fu Tingyun, dan kehilangan dia. Dulu kau bisa menipuku terus hanya karena aku mencintaimu. Kalau tidak, dengan cara licikmu itu, kau tidak akan bisa menipuku. Tapi mulai hari ini, aku tidak mencintaimu lagi. Aku melepaskanmu, Fu Yunzhou. Suara Bai Ningbing datar seperti air, tanpa riak sedikit pun. Seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengannya. Padahal, hatinya jauh dari setenang yang terlihat. Meninggalkan orang yang dicintai selama lebih dari 10 tahun, rasanya seperti merobek sesuatu dari dadanya. Yang membusuk dan berbau busuk. Sakitnya hampir membuatnya pingsan. Tapi dia tidak boleh. Dia masih punya urusan yang harus diselesaikan. Bai Ningbing menggigit lidahnya keras-keras. Rasa darah yang asin menyebar cepat di mulutnya. Rasa sakit itu membuatnya sadar. Fu Yunzhou, usir saja benih haram yang tidak dicintai ini. Aku tidak mau melihatnya terus ada di dunia ini. Setelah berkata begitu, dia berbalik dengan ekspresi dingin. Saat hendak pergi, dia dipeluk dari belakang oleh Fu Yunzhou. Ningbing, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Maafkan aku, ya? Dulu kau sudah memaafkanku berkali-kali. Maafkan aku sekali lagi, ya? Sifatku ini. Bukankah semua karena kau memanjakanku? Kau harus bertanggung jawab. Aku dan Siawan tidak terjadi apa-apa. Percayalah padaku, ya? Kalaupun tidak percaya, berilah aku kesempatan. Aku pasti akan menjadi ayah yang baik. Dia mencengkeram pinggangnya erat-erat, suaranya sangat rapuh. Air mata hangat mengalir deras, membasahi sebagian besar pakaian Bai Ningbing yang menempel di punggungnya, dan meresap ke dalam hatinya. Namun, di dalam hatinya, rasa kasihan sedikit pun tidak lagi muncul. Bai Ningbing sangat dingin. Dia mematahkan jari-jari tangan Fu Yunzhou satu persatu dengan paksa, bahkan tidak peduli jika tangannya terluka. Menggugurkan kandungan itu bukan diskusi, tapi pemberitahuan. Aku tidak memberimu kesempatan untuk menolak. Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Kedepannya, kau akan mencari orang lain untuk punya anak. Dan itu tidak ada hubungannya denganku. Kata-kata yang kejam menghantam hati Fu Yunzhou. Kali ini, dia benar-benar ketakutan. Jangan. Jangan gugurkan anakku. Dia memohon dengan putus asa, hampir berlutut. Namun,
Beberapa pengawal keluarga Bai menahannya tanpa ekspresi. Di meja operasi yang dingin, tak lama kemudian, anak itu dikeluarkan dari tubuh Bai Ningbing. Anak itu hilang. Bai Ningbing sama sekali tidak terlihat sedih, malah terlihat begitu jernih. Jika anak ini benar-benar lahir, dia mungkin tidak akan pernah punya kesempatan untuk memohon maaf padaku. Sekarang, dia akan membayar sedikit demi sedikit atas kesalahan yang telah dia perbuat. Apa yang dia hutangkan padaku, dia akan bayar semuanya padaku. Bai Ningbing baru saja hamil tidak lama. Setelah digugurkan dia segera sadar. Dia memegangi perutnya yang masih terasa sakit. Dalam sekejap dia menangis terseduh-seduh. Ayah dari anak itu, Yun Zhou, menangis putus asa. Tetapi tidak ada seorang pun yang mendatanginya untuk menghiburnya. Aku salah, aku benar-benar salah. Harta warisan itu benar-benar hilang. Siaan, bisakah dia tidak menjelaskan untukku? Saat dia hendak memaki, Bai Ningbing memotongnya, tidak ada gunanya. Siaan terlibat dalam penyelundupan obat terlarang dan sudah ditangkap. Kamu belum bisa menemuinya untuk sementara waktu. Benarkah? Aku tidak akan apa-apa. Fu Yunzhou tidak mengerti maksudnya, hanya mengira Siaan menanggung semua kesalahan. Ini tidak ada hubungannya dengannya. Detik berikutnya, kata-kata Bai Ningbing benar-benar menghancurkan. Hayalannya yang tidak seharusnya dia miliki. Bagaimana mungkin? Hutangmu belum lunas. Bagaimana bisa kamu masuk sekarang? Xiaowanxi, tolong atur operasi dalam beberapa hari setelah kondisi Fu Yunzhou membaik. Angkat ginjal yang bukan miliknya dari tubuhnya. Barang yang bukan miliknya, tentu saja harus dikembalikan ke pemilik aslinya. Mendengar kalimat yang sangat berbahaya ini, Xiaowanxi tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama. Bai Ningbing, apakah kamu gila? Ginjal yang diangkat tidak bisa dipasang kembali. Lagi pula, dengan kondisi Fu Yunzhou, dia akan mati jika kehilangan ginjal ini. Apakah kamu benar-benar ingin memaksanya mati? Fu Yunzhou juga panik, buru-buru memohon dengan suara rendah. Bai Ningbing, aku tahu aku salah. Aku bisa meminta maaf pada Gu Tingchen. Kumohon jangan angkat ginjalku, ya? Aku tidak ingin mati. Aku benar-benar tidak ingin mati. Sambil berkata begitu, dia terbaring di ranjang rumah sakit. Terus merayap mundur, berharap bisa menghilang ke celah dinding untuk pergi. Tidak mungkin. Ginjal Tingchen memang bukan milik Fu Yunzhou. Bahkan jika tidak bisa dipasang kembali, itu harus dikembalikan ke Tingchen. Terserah dia untuk memutuskan. Masalah ini tidak bisa ditawar. Bai Ningbing berkata dengan dingin. Dia tidak memberikan ruang sedikit pun. Xiaowanxi terdiam sejenak. Dia tidak menyangka Bai Ningbing bisa begitu kejam saat sudah tidak cinta. Tapi, dia juga tidak bisa mengendalikan pikiran Bai Ningbing. Setelah sekian lama, Xiaowanxi menghela napas dalam-dalam. Baiklah, aku akan segera mengatur pemeriksaannya. Setelah operasi, bagaimana dengan Fu Yunzhou? Bai Ningbing tidak peduli, menjawab. Untuk sementara gunakan ginjal buatan untuk menyelamatkan hidupnya. Sampai dia meminta maaf pada Tingchen, biarkan dia mati sendiri. Setelah selesai bicara, dia pergi dari rumah sakit tanpa ragu. Tidak peduli dengan segalanya tentang Fu Yunzhou. Mulai sekarang, segalanya tentang Fu Yunzhou tidak akan ada hubungannya dengannya lagi. Melepaskan hubungan ini ternyata tidak sesulit yang dibayangkan. Hanya saja hatinya masih terasa sakit. Setiap saat mengingatkannya pada luka yang pernah dideritanya. Bai Ningbing menekan dadanya dengan erat. Terengah-engah menahan sakit. Rasa sakit ini jauh lebih ringan dibandingkan rasa sakit yang dia timbulkan padaku. Bagaimanapun, anak itu digugurkan oleh tangannya sendiri. Saat dia mendonorkan ginjal, dia membuang susuanku. Bahkan saat penculikan itu, dia yang mendorongku ke dalam bahaya. Dia telah menyakitiku berkali-kali. Dia benar-benar tahu kesalahannya, benar-benar menyesal. Bagaimana aku bisa memaafkannya? Tanpa sadar, Bai Ningbing tiba di SMA internasional tempat dia pernah bersekolah. Penjaga gerbang langsung mengenalinya. Sambil tersenyum, dia menyapa, "Siswa Bai." "Oh, tidak. Sekarang saya seharusnya memanggil Anda Tuan Bai." "Sungguh tak terduga. Saya bisa melihat Anda secara langsung lagi. Ngomong-ngomong, Anda sudah lama tidak kembali ke sekolah. Anda dulu adalah tokoh paling populer di sekolah kami, bersama dengan siswa Gu Tingchun, yang dijuluki 2 bintang internasional yang luar biasa. Masih ada legenda tentang kalian berdua yang beredar di sekolah. Benar-benar luar biasa." Belum lama ini, siswa Gu Tingchun juga datang ke sekolah, katanya untuk menjenguk guru. "Apakah Anda datang hari ini sama dengannya?" Bai Ningbing sangat terkejut. Dia menarik tangan penjaga gerbang itu. "Gu Tingchun juga pernah ke sini sebelumnya. Apakah Anda ingat kemana saja dia pergi? Saya ingin melihat tempat-tempat yang pernah dia kunjungi." Penjaga gerbang terkejut dengan tindakannya. Dia menatap Bai Ningbing beberapa kali, memastikan dia tidak salah orang. Baru kemudian dia berkata dengan hati-hati, "Siswa Bai, setelah menjenguk guru pada hari itu, dia pergi ke hutan tempat kalian bersumpah persaudaraan dan menanam pohon bersama. Saya tidak tahu persis apa yang dia lakukan. Mungkin Anda akan tahu jika Anda pergi ke sana."
Terima kasih. Setelah mendapatkan jawaban yang pasti, Bai Ningbing, mengikuti ingatannya, bergegas menuju hutan kecil. Setiap pohon di sini memiliki pemiliknya. Ada papan yang tergantung di batang pohon, bertuliskan nama siswa dari kelas mana yang menanamnya. Dia mencari banyak pohon berturut-turut. Akhirnya dia menemukan pohon dengan nama Gu Tingchun tertulis di sana. Goresan di pohon itu sangat mencolok. Jelas terlihat bahwa itu baru saja digores belum lama ini. Bai Ningbing mencoba mengingat untuk waktu yang lama. Baru kemudian dia berhasil mengingat sebagian dari ingatannya. Saat SMA, aku dan Bai Ningbing bersama Fu Yunzhou adalah tokoh paling populer di sekolah. Kami bertiga tumbuh bersama sebagai sahabat, tapi dia hanya melihat Fu Yunzhou di matanya. Oleh karena itu, dia tidak peduli dengan segala sesuatu yang berkaitan denganku. Pada hari upacara penanaman pohon, teman-temanku menemukan pohon yang bertuliskan Gu Tingchun menyukai Bai Ningbing. Mereka semua bilang aku beruntung, kedua sahabat dekat mengelilingiku. Saat itu, aku hanya berkata dengan dingin, aku tidak membutuhkan orang yang tidak penting untukku. Kebetulan Gu Tingchun adalah orang itu. Sampai sekarang, Bai Ningbing baru menebak. Mungkin aku mendengarnya hari itu, jadi aku perlahan menjauhinya. Aku hanya menyembunyikan perasaanku padanya di dalam hati, tidak berani mendekat, juga tidak berani mengganggu. Jika 5 tahun lalu, Fu Yunzhou tidak meninggalkanku. Aku tidak akan pernah tahu bahwa saat aku mencintai Fu Yunzhou, aku juga diam-diam mencintainya selama bertahun-tahun. Tetapi sekarang, tulisan yang dulu kutulis hilang. Aku benar-benar melupakannya. Bai Ningbing merasa hatinya bagai tertusuk pisau. Bernapas pun terasa sangat sulit. Dia tidak bisa menerimanya. Bai Ningbing membeli pisau kecil. Dia menulis dengan hati-hati di batang pohon, Gu Tingchun dan Bai Ningbing akan selalu bersama. Terakhir, dia bersandar di sana. Setiap tempat yang dulu berhubungan denganku, jembatan kekasih, tempat dengan nama kita tertulis, sudah hilang. Tidak masalah. Aku bisa membeli yang baru dan menggantungnya lagi. Di dalam hati, Bai Ningbing menemukan Paman Juci. Paman Juci. Bolehkah aku bertanya di mana pita merah yang digantung Gu Tingchun dulu? Bisakah Anda mengantarku untuk melihatnya? Dia dulu hanya mendengarku dari mulutku bahwa aku telah memanjatkan banyak harapan dengan pita merah, tetapi dia tidak tahu persis apa yang aku panjatkan. Itu karena dia tidak peduli. Paman Juci ragu-ragu untuk berbicara, ekspresinya rumit. Setelah beberapa saat, dia menghela napas dalam-dalam. Amitabha, Gu Xiangke, baru saja menghabiskan 5 juta uang dupa untuk mengambil semua pita merah yang digantung Gu Xiangke dan membuangnya. Sekarang tidak dapat ditemukan. Kami tidak berdaya. Mendengar ini, Bai Ningbing hanya merasa telinganya berdenging. Apa yang dia lakukan dulu, semua keinginanku sia-sia olehnya. Aku pantas meninggalkannya. Bai Ningbing menampar dirinya sendiri dengan keras, sangat menyalahkan dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, dia akhirnya tenang dan berbicara dengan sangat serius. Paman Juci, sekarang aku bisa menghabiskan 10 juta uang dupa untuk mengambil semua pita merah harapan yang aku dan Fu Yunzhou gantungkan. Dan menggantinya dengan harapan yang aku panjatkan untuk Gu Tingchun. Paman Juci menggelengkan kepalanya tak berdaya, menghela napas dalam-dalam. Benar-benar membuang-buang. Dia tidak menolak, karena dia tahu dia tidak bisa menolak. Apapun yang Bai Ningbing ingin lakukan, dia harus melakukannya. Entah berapa lama berlalu. Bai Ningbing secara pribadi menulis lebih dari 10.000 pita merah harapan yang tidak berulang dan menggantungnya sendiri. Pita merah yang tak terhitung jumlahnya yang menggantung di sana adalah ketulusan hatinya. Semoga Gu Tingchun memaafkan Bai Ningbing. Semoga mereka berdamai dan hidup bahagia selamanya, tidak pernah terpisah. Setelah meninggalkan kuil Miaoin, Bai Ningbing beristirahat sejenak, lalu naik pesawat menuju kota Xi. Selama ini, dia telah bertarung berkali-kali dengan Shen Youwei, tetapi semuanya berakhir dengan kekalahan. Dalam beberapa kali pertarungan itu, dia bisa mengenali gaya dan teknikku. Tapi aku tidak mau menemuinya. Tidak ada pilihan. Dia hanya bisa datang menemuiku secara proaktif. Di depan gedung Story Group, Bai Ningbing datang dengan satu mobil penuh hadiah dan menunggu di pinggir jalan. Puluhan ribu bunga membentuk tulisan, Gu Tingchun, maafkan aku. Tak terhitung barang antik, jam tangan, dan berbagai hadiah memenuhi seluruh bagasi, seolah-olah tidak berharga. Pemandangan sebesar itu langsung menarik perhatian banyak orang. Bai Ningbing bahkan membayar orang untuk membantunya mengatakan maaf padaku. Asalkan bertemu denganku dan mengucapkan, Bai Ningbing minta maaf. Dia akan mendapatkan 10.000. Banyak orang yang lewat membantunya. Aku dan Shen Youwei baru saja keluar dari gerbang perusahaan ketika kami disambut oleh pemandangan besar ini. Ekspresi kami berdua langsung berubah. Berhenti. Bai Ningbing kembali, memohon maafmu. Akankah kamu kembali? Meskipun belakangan ini kami hidup sederhana dan bahagia, Shen Youwei masih merasa sedikit tidak aman. Lagi pula, aku sungguh mencintai Bai Ningbing selama bertahun-tahun. Jantungnya berdebar kencang. Aku menatapnya dengan tatapan menenangkan, menggenggam tangannya,
dan merasa sangat cocok dengannya. Aku tidak akan kembali lagi. Aku tidak ingin melihatnya lagi, Shen Youwei. Kamu bisa lebih percaya diri. Satu-satunya penyesalan yang kumiliki sekarang adalah tidak menyerah pada Bai Ningbing lebih awal dan bersamamu. Begitu kata-kata itu keluar, Shen Youwei sedikit terkejut dan menjawab dengan kesakitan. Melihatnya seperti ini, aku tertawa kecil. Aku membungkuk dan mencium bibirnya. Shen Youwei, aku sudah lama tidak mencintainya. Aku sedang mencoba untuk jatuh cinta padamu. Jadi, sekarang tolong bantu aku mengusirnya. Dia agak mempesona. Shen Youwei secara tidak sadar menjilat bibirnya. Menekan punggungnya ke dinding, hatinya dipenuhi kerinduan. Baiklah, aku tidak akan membiarkannya pergi. Aku tidak akan membiarkannya muncul di hadapanmu. Sambil berbicara, dia mendorongku ke dalam gerbang perusahaan. Sikapnya berubah dari ragu-ragu menjadi dingin. Matanya langsung menjadi suram, memancarkan aura berbahaya. Shen Youwei sengaja tidak menghapus bekas lipstik yang kutinggalkan di bibirnya. Dia berjalan ke arah Bai Ningbing dan memberinya pukulan keras. Bai Ningbing, mengapa kamu masih mengganggu suamiku? Dia sendiri yang bilang tidak akan memaafkanmu. Usahamu ini sangat konyol. Kamu tidak menghargainya dulu dan telah menyakiti Ting Chen berkali-kali. Sekarang kamu berpura-pura mencari seseorang untuk memaksanya secara moral. Apakah kamu pikir dia akan memaafkanmu dengan cara ini? Tidak mungkin. Sambil berbicara, gerakan tangannya semakin cepat, matanya berkilat ganas. Dia ingin memukul Bai Ningbing sampai mati dengan setiap tinju dan tendangan. Bai Ningbing juga melawan dengan sekuat tenaga. Shen Youwei, orang yang benar-benar disukai Ting Chen adalah aku. Aku akan meminta maaf jika aku melakukan kesalahan. Apapun yang dia ingin aku lakukan, aku bersedia melakukannya. Tapi ini bukan urusanmu. Kamu hanya memanfaatkan keadaan dan mencuri dia dariku, pencuri. Jangan berpikir dia akan jatuh cinta padamu. Keduanya bertarung. Setiap pukulan mematikan, tanpa menyisakan ruang sama sekali. Bahkan di bibir, mereka tidak lupa menyindir satu sama lain. Shen Youwei mencibir. Mencintaimu? Mencintaimu akan menikah denganku? Mencintaimu akan melakukan perjalanan denganku seperti suami istri. Bai Ningbing, jangan menganggap dirimu terlalu penting. Dia tidak akan mencintaimu, apalagi memaafkanmu. Lebih baik kamu membuang pikiran itu sekarang. Sambil berbicara, banyak pengawal muncul di belakangnya. Shen Youwei bukanlah pria yang sopan. Selama tujuannya tercapai, mengusir Bai Ningbing, tidak masalah memanggil berapa banyak orang. Ini adalah wilayahnya. Beberapa pengawal menahan Bai Ningbing dengan keras, memberinya kesempatan untuk melawan. Dia menderita banyak luka. Namun, dia seolah tidak merasakan sakitnya. Matanya tertuju padaku yang tidak jauh, berjuang untuk mendengarkan perintah, berjuang. Maaf, sambil berbicara, Bai Ningbing terbatuk darah. Organ dalamnya hampir bergeser. Namun, dia masih menatapku dengan gigih, tidak ingin melewatkan ekspresiku sedikit pun. Shen Youwei merasa sangat jijik. Dia segera memberi isyarat kepada pengawal untuk menyeret Bai Ningbing pergi. Dia memegang. Dia menyeka semua darah Bai Ningbing di tubuhnya dengan hati-hati. Setelah benar-benar bersih, dia menghampiriku. Menurutmu, apakah aku sedikit kasar dengan cara ini? Wajahnya yang tenang menunjukkan kekhawatiran. Aku menggelengkan kepala dan berkata, tidak. Hanya saja aku tidak menyangka Bai Ningbing akan kembali mencariku. Bukankah seharusnya dia hidup bahagia selamanya dengan Fu Yunzhou? Shen Youwei memberitahuku semua informasi tentang Fu Yunzhou yang telah dia selidiki. Mendengar perbuatan Fu Yunzhou, aku sangat terkejut. Aku tidak menyangka penyesalan Bai Ningbing akan terwujud dengan cara seperti ini. Tapi itu benar-benar menggelikan. Dulu, aku menemaninya begitu lama. Begitu baik padanya, tapi itu tidak cukup untuk menyentuhnya. Tapi sekarang, Fu Yunzhou benar-benar ingin menyakitinya, berselingkuh dengan wanita lain, hanya memanfaatkannya. Dan ingin merebut keluarga Bai. Melepaskan cinta pada Fu Yunzhou, ternyata memang benar. Kalau tidak ditusuk sendiri, tidak akan terasa sakit. Jika Fu Yunzhou berganti peran dengan dia, apakah dia masih akan mengatakannya dengan begitu mudah? Hal yang sama terjadi pada Bai Ningbing, dia tidak akan menerimanya. Cinta di hatinya pasti akan terkuras suatu hari nanti. Jadi hari ini, mengapa dia berpikir bahwa dengan beberapa kata permintaan maaf darinya, aku akan kembali? Aku hanya merasa sangat ironis. Bahkan jika dia terluka parah demi aku, itu tidak akan cukup untuk menebus luka fisik dan mental yang kuterima. Shen Youwei, jangan khawatir. Untuk sisa hidupku, aku hanya akan bersamamu. Aku memeluk Shen Youwei erat-erat, seolah menghiburnya. Dan juga menghibur diri sendiri. Shen Youwei juga memelukku. Baiklah, kita akan bersama selamanya. Para pengawal membersihkan kekacauan di luar rumah, mengembalikannya seperti semula. Shen Youwei membawaku pulang. Namun, keesokan paginya, Bai Ningbing, yang seharusnya sudah diusir, kini muncul lagi di luar villa kami. Bai Ningbing berlutut di tengah hujan, dengan gigi menungguku,
Gu Tingchun. Aku tidak yakin siapa, tapi dia tidak mau pergi. Lukanya tidak diobati, terlihat menyedihkan. Gu Tingchun, aku minta maaf, aku salah. Dia terus mengulanginya. Sampai suaranya serak, tapi dia masih belum berhenti. Hujan deras membasahi tubuhnya. Luka di kakinya terasa sakit samar-samar, wajahnya perlahan memucat, kehilangan warna. Tubuhnya bergoyang beberapa kali, seolah ingin pingsan. Tapi aku tidak merasa kasihan sedikit pun. Aku hanya bisa melihat pemandangan ini, seolah menonton drama yang tidak ada hubungannya denganku. Sungguh ironis, Hurouji juga terluka. Apakah kamu pikir aku akan merasa kasihan? Tubuhnya adalah urusannya sendiri. Bahkan jika dia mati, itu tidak ada hubungannya denganku. Sambil berkata begitu, aku perlahan mengalihkan pandanganku, dan berbalik untuk melihat apa yang dimasak Shen Youwei. Bahkan membantunya dan mereka bergaul dengan baik, sesekali berpelukan. Mereka tersenyum cerah. Saat makan, mereka saling menambah makanan, sungguh manis. Bai Ningbing melihat pemandangan ini dan merasa hatinya sakit, seolah-olah seluruh hatinya terendam dalam air asam. Mereka sangat mesra. Hubungan seperti ini tidak pernah kumiliki bersamanya dulu. Dulu, dia dan aku seperti teman, seperti atasan dan bawahan, tapi tidak pernah seperti sepasang kekasih. Bai Ningbing tidak pernah begitu jelas menyadari bahwa bagiku, Shen Youwei dan dia benar-benar berbeda. Aku benar-benar sudah melupakannya. Aku bahkan mencoba mencintai Shen Youwei. Bagaimana bisa begini? Rasa sakit yang menusuk tulang menjalar dari jantung ke seluruh tubuh. Kakinya terasa seperti dipukul keras oleh banyak tangan, sakit hingga hampir sesak napas, tetapi dia menolak untuk bangun. Dia juga tidak mau menyerah. Mungkin jika dia melihatku, dia akan merasa kasihan. Namun, harapan Bai Ningbing akhirnya pupus, sampai dia pingsan sepenuhnya. Aku tidak muncul di hadapannya. Shen Youwei bersandar di pelukanku, dan mereka semakin dekat. Mereka bertukar ciuman secara alami. Saat dia bangun lagi, Bai Ningbing terbaring di rumah sakit Jingxi. Matanya kosong. Dari awal sampai akhir, aku tidak merasakan sedikit pun simpati. Rasa sakit di dada bergantian datang. Bahkan bergerak terasa sangat sulit. Dalam keadaan linglung, Bai Ningbing hanya merasa dirinya seolah kembali ke 5 tahun lalu, saat dia putus asa. Hanya saja kali ini berbeda. Saat itu, dia tidak punya apa-apa lagi, hanya aku yang menemaninya. Tapi sekarang, dia punya segalanya, hanya aku yang tidak bisa didapatkan. Rasa sakit di tubuhnya jauh lebih tidak menyakitkan daripada rasa sakit di hati. Bai Ningbing menutup matanya dalam keputusasaan, bersedih tanpa suara. Xia Wanxi mendorong pintu masuk dan melihatnya seperti itu, menggelengkan kepalanya. Dia menarik napas dalam-dalam. Jika sudah tahu begini, kenapa harus begitu di awal? Kau punya banyak kesempatan untuk berhenti tepat waktu sebelumnya. Kau tidak mendengarkan saranku. Kenapa sekarang kau masih mencari maaf Gu Tingchun? Kau tahu itu di hatimu. Bukankah begitu? Dia tidak akan menyukaimu lagi. Gangguan seperti ini hanya akan membuatnya marah padaku. Bai Ningbing menutup matanya rapat-rapat, berpura-pura tidak mendengar apapun. Namun, hanya dengan memejamkan mata, itu menunjukkan pikirannya. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya, dengan putus asa. Aku tidak akan menyerah. Tingchun sudah mencintaiku begitu lama. Selama aku bertahan. Suatu hari dia akan melihat niatku, dan mungkin akan berubah pikiran. Melihatnya begitu gigih. Xia Wanxi tidak berniat membujuknya lagi. Dia tahu bahwa meskipun dia membujuknya, dia tidak akan mendengarkan. Dia hanya bisa membiarkannya. Bagaimanapun, dia akan menyesalinya setelah menabrak tembok. Dia menjatuhkan catatan operasi Fu Yunzhou. Perlahan aku berkata, benda suci milik Gu Tingchun di dalam tubuh Fu Yunzhou sudah dikeluarkan. Sekarang dia dirawat di rumah sakit. Keluarga Fu meninggalkannya, agar bisa terus cuci darah dan hidup. Dia sepertinya tidak akan baik-baik saja. Bai Ningbing mengangguk di tempatnya. Terima kasih. Setelah itu, dia langsung mengambil koleksi buku dan membawa benda suciku. Aku merapikan beberapa barang dan bergegas ke kota es lagi. Kota es. Semua layar besar di luar ruangan memutar video permintaan maaf Bai Ningbing secara bersamaan. Dia berkata, aku mencintaimu. Sayangnya, saat aku menyadarinya, sudah terlambat. Aku telah menyakitimu berkali-kali, tapi permintaan maaf ini adalah yang ku berutang padamu. Maaf. Aku mencintaimu. Dulu saat kita bersama, setiap tempat yang kita kunjungi, dan setiap hal yang kamu lakukan untukku, aku telah melakukannya satu persatu. Lihat, pohon milikmu telah ditambahkan harapan baru. Di jembatan kekasih. Gembok cinta juga diganti dengan harapan yang sama. Dulu kamu berharap untukku, sekarang aku menggantung harapan pohon untukmu. Aku juga membawa kembali benda sucimu. Aku tidak akan membiarkannya terbuang pada orang yang tidak berarti. Jika kamu membenciku karena menggugurkan anak kita, kamu bisa memukulku, memarahiku, menyiksaku, aku akan menebus dosa untuk bayi kita. Anggap saja aku memohon padamu. Kembalilah padaku.
Dia terus berkata, wanita yang pernah dingin dan anggun di video itu. Dengan sungguh-sungguh berlutut, mengangkat cincin berlian dengan satu tangan, dan tangan lainnya memegang sebuah kotak berisi benda suci. Melihat adegan ini, hatiku tidak sedikit pun tersentuh. Malah terasa sedikit konyol dan menjijikan. Selama bertahun-tahun sebelumnya, dia tidak pernah mencintaiku. Sekarang, setelah melihat sifat asli Fu Yunzhou, dia baru menyadari cintanya padaku. Cintanya benar-benar murahan, begitu saja. Shen Youwei berkata di matanya. Benda sucimu tidak seharusnya berada di tangannya. Ini benar-benar merampas milikmu. Aku juga berpikir begitu, jadi kita harus menemuinya. Aku mengerutkan kening dengan kesal. Di dalam kota pribadi, Bai Ningbing mondar-mandir dengan gugup. Dia melihat kotak di atas meja, tahu tindakannya mungkin buruk, tapi tidak punya pilihan. Shen Youwei melindungiku terlalu baik, tidak memberinya kesempatan untuk bertemu. Dia hanya bisa menggunakan cara ini untuk memaksa kami menemuinya. Dia tahu itu salah, dia akan meminta maaf. Bai Ningbing menggigit bibirnya dengan gugup, meremas bibirnya. Tiba-tiba, pintu kota pribadi didorong terbuka. Aku dan Shen Youwei berjalan masuk, wajah kami sama-sama dingin membeku. Maaf, saat Bai Ningbing hendak meminta maaf, aku menyela. Aku datang ke sini bukan untuk mendengarkan permintaan maafmu. Luka sudah terjadi. Apapun permintaan maafmu, itu takkan bisa mengembalikan luka yang telah kubawa. Hari ini aku datang hanya untuk membawanya pergi. Aku takkan pernah memaafkanmu. Suaraku tenang tanpa riak sedikit pun. Cahaya di mata Bai Ningbing meredup sedikit demi sedikit. Dia menarik bibirnya menjadi seringai. Selain dia, apa kau benar-benar tak ingin melihatku? Aku telah menyakitimu. Jika kau tak menerima permintaan maafku, maukah kau melukaiku sebagai balasan? Ini pisau. Tusuk aku dengannya. Aku akan rela mati di tanganmu. Setidaknya itu lebih baik daripada terus hidup seperti mayat hidup. Aku tak bisa tanpamu. Ucapnya, dia melangkah mendekatiku, mengarahkan ujung pisau ke perutku. Dia memasukkan pisau itu ke tanganku. Darah menetes dari tangannya, mewarnai tanah. Namun, dia seolah tak merasakan sakit, menggenggam tanganku, mengendalikan pisau itu, menusuk tubuhnya sendiri. Bai Ningbing, kau gila? Aku menatap pemandangan itu dengan tak percaya dan berteriak. Pisau itu masuk ke perutnya, darah terus mengalir, menusuk mata dan menyakitkan. Aku ingin melepaskan pisau itu, tetapi Bai Ningbing mengendalikanku, aku tak bisa melepaskannya. Sakit, Shen Youwei memukul wajah Bai Ningbing, bahkan mematahkan jari-jarinya dengan keras. Memaksanya melepaskanku. Lepaskan dia, tidak bisakah kau lihat dia tidak mau? Jika kau ingin mati, matilah sendiri. Jangan mati di tangan Ting Chen, agar tangannya tidak kotor. Ucapnya, Shen Youwei masih memegang pisau itu dan menusukkannya lagi. Darah mengalir semakin deras. Aku panik sekali. Dia berkata dengan dingin. Tenang, jangan khawatir. Bai Ningbing tidak akan apa-apa. Luka ini paling-paling hanya membuat berdarah. Dia tidak akan mati. Dia hanya ingin cara ini untuk membuatmu sakit hati. Mendengar perkataan Shen Youwei, aku perlahan menjadi tenang. Aku menatap Bai Ningbing dengan dingin. Jangan coba bermain trik, Bai Ningbing. Aku takkan memaafkanmu. Lagi pula, kau sama sekali tidak mencintaiku. Kau hanya tidak terbiasa tanpa kehadiranku yang melayanimu dengan telaten. Di perusahaan ada banyak sekretaris dan asisten yang bisa perlahan kau ajak beradaptasi. Di rumah ada pelayan dan pengurus rumah tangga. Bahkan jika kau sakit, pun masih ada banyak dokter hebat yang siap mengobatimu. Kau tidak membutuhkan aku pun tak apa. Suatu hari nanti, kau akan terbiasa tanpaku. Kau tak membutuhkan aku. Kau juga tidak mencintaiku. Sadarlah. Ucapku, aku juga menampar Bai Ningbing dengan keras, mencoba membuatnya sadar. Dia memegangi luka di perutnya, tertawa dengan sedikit gila namun penuh kesedihan yang tak terhingga. Gu Tingchun, aku benar-benar mencintaimu. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Aku sangat kesakitan. Kenapa kamu tidak bisa merasakan sakitku seperti dulu? Bukankah lebih baik kita kembali ke masa lalu? Dulu kita tidak bisa berpisah satu sama lain. Hai, sekretaris, asisten, pelayan, dokter. Aku tidak menginginkan mereka semua. Aku hanya menginginkanmu. Bai Ningbing mendengarkan perintah dan mengulurkan tangan. Suaranya semakin lemah. Kehilangan banyak darah, ditambah tubuhnya belum pulih. Akhirnya, dia tidak bisa bertahan lagi dan pingsan. Melihatnya seperti ini, aku tidak merasa iba. Aku juga tidak merasa senang karena Bai Ningbing telah membalas dendam. Aku hanya membawa pergi Santo dan pergi bersama Shen Youwei. Shen Youwei, aku ingin menghancurkan Bai Ningbing sepenuhnya. Hanya dengan begitu, dia tidak akan muncul di hadapanku lagi. Pertengkaran kecil di masa lalu masih terlalu ringan. Itulah yang memberinya banyak waktu luang. Aku membunuh dengan dingin, menyeka darah dari tubuhku dengan kesal. Shen Youwei mengangguk, memegang tanganku, suaranya lembut. Apapun yang ingin kamu lakukan,
Aku akan mendukungnya, selama kamu tidak kembali mencarinya. Bagaimanapun, kita belum berniat membunuh Bai Ningbing. Saat pergi, kami juga sempat menelepon bantuan darurat untuknya. Di rumah sakit, Bai Ningbing baru saja sadar ketika dia menerima telepon dari asistennya. Tuan Bai, Anda sebaiknya segera kembali ke perusahaan untuk menangani urusan. Anak haram itu telah dilepaskan oleh kakek dari keluarga Bai dan masih belum menyerah, ingin menentang Anda. Tuan Gu dan Shen Corporation juga terus menekan perusahaan. Jika Anda tidak kembali, saya khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi. Bai Ningbing menarik napas dalam-dalam. Baiklah, aku akan segera kembali. Setelah menutup telepon, dia putus asa. Bagaimanapun, aku tidak akan merasakannya untuknya. Dia telah menggunakan semua caranya, tetapi di mataku hanya ada Shen Youwei. Mungkinkah hanya dengan mengalahkan Shen Youwei aku bisa kembali? Bai Ningbing menahan harapan yang mustahil, mengertakkan gigi dan bersikeras untuk keluar dari rumah sakit. Selama beberapa bulan berturut-turut, dia hampir tinggal di perusahaan. Aku tidak tahu berapa lama dia tidak pulang. Lingkaran hitam di bawah matanya, pembuluh darah di matanya merah, dan dia terlihat sangat kurus. Perusahaan memiliki masalah internal dan eksternal. Hanya dia sendirian. Sangat sulit. Dulu ada aku, dan aku membantunya berbagi. Sekarang Bai Ningbing hanya punya kesempatan untuk melihatku saat bersaing dalam penawaran. Aku sangat kuat. Setelah bekerja sama dengan Shen Youwei, keduanya bekerja sama dengan lancar. Perusahaan berkembang pesat. Sangat berbeda dari keadaan menyedihkan Bai Si Group. Beberapa penawaran gagal dan keputusan juga bermasalah. Berbagai kecelakaan proyek membuatku kesulitan. Bai Ningbing seperti mengalami kemalangan yang sama. Dia mengurus begitu banyak masalah. Dia hampir tidak bisa bernapas. Sibuk dari hari ke hari, aku tidak tahu sudah berapa lama dia tidak memikirkanku. Hanya saat dia terbangun di tengah malam, rasa sakit di hatiku yang terbelah tak kunjung hilang. Suatu kali, kami melakukan perjalanan bisnis bersama. Bai Ningbing mengemudikan mobilnya di jembatan gantung yang melintasi sungai. Tiba-tiba, mobilnya mengalami kecelakaan. Kecepatannya terus melonjak, kehilangan kendali. Bruk! Dengan suara benturan keras, mobil Bai Ningbing menabrak pagar pembatas. Rasa sakit yang menusuk menjalar di kakinya. Dia langsung kehilangan kesadaran. Kepalanya terbentur, darah mengucur deras. Mobil itu, di luar kendali, meluncur dari jembatan dan jatuh ke danau, menghilang sepenuhnya. Saat dia terbangun kembali, dokter menyatakan kaki Bai Ningbing benar-benar hancur. Tidak ada harapan untuk pulih. Dia kembali seperti dulu. Hanya saja kali ini, tidak akan ada aku yang menemaninya lagi. Itu lebih baik. Dia tidak akan lagi menggangguku. Aku seharusnya tidak bersama orang yang begitu tidak berdaya lagi. Bai Ningbing berpikir dengan getir.